Saat Jihan dan Seo naik lift kembali ke penthouse, Seo berkata bahwa ia tidak pernah menyangka pamannya akan mengenakan pakaian ayahnya. Jihan hanya bisa pasrah, pakaian miliknya sudah tidak muat lagi. Lagi pula, bukan pakaiannya yang salah, tapi orangnya yang bermasalah. Selama terlihat bagus di tubuhnya, maka tidak ada masalah. Lalu Seo bertanya dengan geli soal kejadian tadi, tentang bagaimana pamannya bisa mengatakan kepada wanita cantik itu bahwa dia lupa nomor ponselnya sendiri. Jihan sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakannya dan tampak benar-benar bingung, sementara Seo memarahinya karena pura-pura lupa nomornya. Padahal Jihan bilang dia memang tidak tahu nomor teleponnya dan dia tidak sedang jual mahal. Kemudian, waktunya tiba untuk misi berikutnya dimulai. Dan yang satu ini adalah misi pertahanan menara lagi. Sama seperti sebelumnya, tujuannya adalah menjaga kristal dan bertahan dari gerombolan zombie. Jihan belum siap secara mental untuk misi ini karena dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk menghibur Si. Setelah dia menyadari bahwa dirinya secara tidak sengaja menggagalkan kesempatan pamannya untuk menjalin koneksi, Si malah salah paham dan mengira Jihan menyukai Leon. Padahal, Jihan tidak punya perasaan romantis sama sekali terhadap penjudi seperti itu. Terlepas dari apapun yang dia rasakan terhadap Leon, Jihan tak pernah menyangka akan bertemu Zero lagi seperti ini. Dulu, di kehidupan lampaunya, mereka menjalin persahabatan yang erat karena sama-sama berasal dari negara yang sama dan bertemu saat hari libur. Mereka juga sering bertaruh dalam olahraga untuk menghabiskan waktu. Zero sangat terobsesi dengan taruhan, dan akan terus melakukannya bahkan setelah kalah berkali-kali berturut-turut. Itu terjadi selama masa-masa akrab mereka bersama. Saat itulah, Jihan mendengar Zero menggunakan kutipan yang sangat ia sukai. Zero juga memiliki bekas luka di wajah yang dia tolak untuk dihapus karena dia menyebutnya sebagai harga yang harus dibayar karena membuat kesepakatan dengan iblis. Mereka punya banyak kesamaan meski hanya pengungsi, dan hal itu membuat mereka menjadi teman baik. Hal terbesar yang mereka miliki bersama adalah rasa bersalah, benci pada diri sendiri, dan penyesalan karena gagal melindungi orang-orang yang mereka cintai. Jihan menundukkan kepalanya. Kenangan menyakitkan itu membanjiri pikirannya. Namun, banjir komentar di dalam siarannya membawanya kembali ke dunia nyata. Para penonton juga memperhatikan pedang besar di tangannya yang jelas-jelas adalah senjata normal pertama yang ia bawa ke misi sejak mulai masuk ke Battle.net. Senjata ini adalah pedang pembunuh kuda milik Paus Erk, peringkat C, dan meskipun peringkatnya hanya C, Jihan berhasil mendapatkannya dengan sangat murah. Tapi setelah memegangnya, dia sadar pantas saja harganya murah. Pedang ini terlalu besar dan berat untuk kebanyakan orang. Namun, bagi Jihan, senjata itu terasa enteng saja. Dia mulai mengayunkan pedang itu untuk membiasakan diri, dan para penontonnya jelas terpukau dengan kemampuan tempurnya. Mereka pun mulai meminta Jihan menunjukkan statusnya, ingin tahu kelas dan statistiknya. Ternyata yang menonton saat ini cukup banyak. Ada 12.000 penonton langsung. Jihan jadi bimbang, apakah dia mau memperlihatkan statusnya ke publik sekarang? Tapi dia juga tidak bisa mengabaikan permintaan mereka. Toh, mereka adalah pelanggan setia. Akhirnya, dia memutuskan untuk jujur. Karena banyak yang penasaran, Jihan menyalakan mikrofon dan bicara langsung. Dia bilang bahwa dia akan mengungkapkan statusnya jika mereka bisa membuat channelnya mencapai R000 subscriber. Itu pencapaian besar, mengingat sekarang dia baru punya 10.000. Namun, untuk membuat kesepakatan ini lebih menarik, dia menambahkan satu syarat lagi. Jika dia gagal mendapat peringkat pertama dalam game apapun mulai sekarang, maka dia akan langsung mengungkapkan statusnya segera setelah kalah. Kesepakatan ini menjadi sukses besar. Semua orang jadi jauh lebih tertarik dengan tantangan ini. Mereka berpikir bahwa game Jihan akan tamat begitu dia bertemu troll. Dan ya, tepat sekali. 3 pemain yang tersisa dipanggil juga. Begitu Jihan melihat mereka, dia tak percaya kesialannya. Dari sekian banyak orang, tentu saja, si anak berkilauan yang dihancurkan Jihan tanpa ampun belum lama ini. Lalu, penyihir yang pernah dia perlakukan seperti mainan pereda stres dalam misi pertahanan pertamanya.
Satu-satunya orang di tim ini yang belum dibunuh oleh Jihan, setidaknya, adalah Diego Maset, seorang pemain sepak bola profesional top asal Argentina sebelum regresi Jihan. Namun sekarang, Diego tak ada apa-apanya. Dia terlihat sangat rapuh dengan janggut berantakan pula. Tapi di atas semua itu, ada satu hal yang aneh juga. Dot adalah petarung, Kim Do-hyuk adalah penyihir, dan Jihan adalah pendukung. Artinya, Diego adalah pemanah. Di kehidupan Jihan sebelumnya, Diego adalah seorang penyihir, jadi pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Kim Do-hyuk juga tidak terlalu senang dengan perjodohan tim ini. Berkat kekalahannya dari Jihan sebelumnya, ia kehilangan keahlian dan hadiah dari misi terakhir. Tiba-tiba, seseorang dari keluarga Raja Pedang Agustus 98 mendaftarkan misi berhadiah. Misinya adalah menghancurkan kristal dan menghentikan Seong Jihan meraih peringkat pertama. Hadiahnya? Sama seperti cahaya kemasan, jumlah uang yang benar-benar tidak masuk akal. Permainan pun dimulai, dan Diego segera melakukan serangan. Ia mulai menghajar para zombie dengan bola sepak, dan aksinya benar-benar mengesankan. Setiap tembakan tepat sasaran berhasil menjatuhkan zombie dari menara. Kemudian, dia meminta Jihan untuk memberinya lebih banyak buff dukungan agar kekuatannya meningkat. Jihan sebelumnya memang belum memiliki cukup statistik untuk menggunakan keterampilan dukungan, jadi dia tidak pernah mencobanya. Tapi sekarang, kekuatan sucinya sudah jauh lebih tinggi. Mungkin ini saatnya untuk mencoba. Jihan memberi buff kekuatan, dan itu membuktikan bahwa dia memang seorang pendukung karena bisa memberikan buff. Namun, hal itu justru membuat para penonton semakin bingung tentang kelas aslinya. Sebelum memulai pertarungan, Jihan sempat bertanya pada Kim Do-hyuk apakah dia siap bermain dengan serius. Kali ini, cahaya kemasan, yang masih berusaha menjadi penggemar nomor satu Jihan, tampak tertarik. Apakah Jihan dan Kim Do-hyuk kini saling mengenal? Sementara itu, sang penyihir, yang sebenarnya tidak punya banyak pilihan, tahu bahwa jika dia kembali bertingkah, Jihan mungkin akan membuangnya lagi. Mau tidak mau, dia harus bersikap baik. Setelah itu, Jihan melompat turun dari menara untuk melawan zombie secara langsung. Kesan pertama Diego tentang Jihan adalah bahwa pria itu benar-benar gila, dan penyihir itu tentu saja setuju. Dia sangat tidak menyukai Jihan, terutama karena Jihan memperlakukannya seolah-olah dia adalah bawahan. Penyihir itu mulai muak. Jika Jihan bisa melakukan apapun yang dia mau, maka dia juga seharusnya bebas melakukan hal yang sama, bukan? Jihan langsung terjun ke lubang penuh monster mayat hidup. Dengan bola api siap di tangan, dia tinggal meledakkannya. Ditambah lagi dengan mana yang baru terbuka dan kekuatan dewa yang telah menyatu menjadi force, kekuatannya meningkat pesat. Sekelompok kecil zombie bukanlah masalah bagi MC kita. Ia melepaskan hujan api suci ke arah mereka sebelum mendarat. Setelah mendarat, ia berbalik dengan pedang jumbo lucunya dan menghantamkan senjata itu ke tanah, menciptakan gelombang kejut dahsyat yang membunuh semua musuh di radius sekitarnya. Bahkan Diego hampir tak percaya bahwa seorang support perunggu bisa sekuat ini. Sementara Goldie hanya bisa terpana melihat pria yang pernah menghajarnya habis-habisan 2 kali. Semua aksi keren ini disiarkan langsung, dan sebagian penonton mulai berspekulasi bahwa Jihan mungkin sudah membantai 100 zombie hanya dalam satu serangan. Tapi selanjutnya, datang zombie darah, monster yang lebih besar dan jauh lebih kuat dibandingkan zombie biasa. Mereka menyerbu ke arah Jihan, tapi tiba-tiba menghantam dinding tak terlihat. Tampaknya mereka tidak bisa menembus penghalang itu. Ternyata, Jihan sedang menguji nilai otentik dari kemampuan Space Control Force-nya. Dengan kemampuan itu, dia bisa menciptakan wilayah absolut, yaitu area di mana dia dapat membatasi pergerakan siapapun yang masuk ke dalamnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, dia bisa mengendalikan gerakan mereka. Kebanyakan orang tidak tahu tentang kekuatan ini, tapi Jihan sangat akrab dengannya dari kehidupan masa lalunya. Dulu, Baron, yang kontrol force-nya masih kacau, selalu menjadikan Jihan sebagai partner latihan. Mereka sering berdebat, dan karena itu Jihan terbiasa menghadapi force milik Baron, hingga dia benar-benar memahami seluk-beluk kekuatan tersebut. Sekarang,
Jihan adalah makhluk absolut, bisa menggunakan mana, kekuatan dewa, force, dan bela diri sekaligus. Dari segi kekuatan curang saja, Jihan sudah berada jauh di atas siapapun di Liga Perunggu. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kurang dari 1 menit setelah mendarat di tengah kawanan zombie, Jihan sudah melenyapkan lebih dari 100 zombie. Terakhir kali dia menerima misi pertahanan, dia gagal mencapai target 1000 kill. Tapi kali ini, yang menonton siaran, yakin dia bisa melakukannya. Jihan hanya perlu sedikit lebih cepat. Dasar payah, pikirnya. Seharusnya dia bisa menyelesaikannya dengan setiap satu tebasan. Puluhan zombie tumbang sekaligus dengan mudah. Dan bagi semua penonton, pemandangan ini benar-benar tidak masuk akal. Kini mereka mengerti kenapa Jihan bisa begitu percaya diri saat mengatakan bahwa dia akan selalu menjadi juara pertama di setiap pertandingan. Masalahnya sekarang adalah bagaimana membuatnya mencapai 200.000 subscriber agar statusnya bisa terlihat publik. Sementara itu, yang lain hanya bisa berdiri dan menonton. Jihan membawa tim dengan sangat mudah. Tapi satu orang terlihat mencurigakan, Du Hyuk. Dia menyeringai dengan ekspresi mengancam, dan para penonton pun mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka meminta Golden Light untuk berbalik dan memeriksa sang mage. Goldie pun segera melihat apa yang terjadi. Du Hyuk berdiri di samping kristal yang seharusnya mereka lindungi, dengan bola api di tangan. Niatnya jelas. Sepertinya dia akan melakukan sesuatu yang gila. Namun sebelum melakukannya, melihat bahwa dia masih menyempatkan diri mengejek Jihan yang sibuk bertarung melawan para zombie. Merasa dirinya kini aman, dia melepaskan semua amarah dan frustrasi yang telah lama menumpuk. Dia menghina Jihan habis-habisan, dan akhirnya, bahkan mage itu menghina keponakannya. Dia menyebut bahwa saya juga anak kurang ajar. Bahkan para zombie berhenti bertarung dan mulai gemetar, menyadari bahwa ini adalah ide yang sangat buruk. Jihan tetap diam saat Du Hyuk terus melontarkan hinaan dan tuduhan tentang Seah, bahkan sampai menyiratkan bahwa Jihan telah melakukan sesuatu yang mengerikan padanya hingga membuat Seah begitu patuh. Hadiah sebesar 55.000 YP, itulah yang mendorong Du Hyuk melakukan tindakan bodoh ini. Hadiah dari keluarga Raja Pedang, yang jelas menyimpan dendam terhadap Seong Jihan. Jika poin tersebut dikonversikan menjadi uang sungguhan, nilainya setara sekitar 55 juta won. Angka yang sangat tidak masuk akal, cukup besar untuk memberi Kim Do Hyuk keberanian melakukan hal nekat seperti sekarang. Jihan bisa melihat dengan jelas motif sang penyihir. Intuisinya mengatakan, hanya ada 2 alasan kenapa seseorang yang biasanya pengecut bisa bertingkah seperti ini, entah seseorang mendukungnya, atau malah menyuruhnya. Dia pasti berpikir karena Jihan jauh, dia bisa menghancurkan kristal dengan cepat lalu kabur tanpa ketahuan. Sungguh rencana yang brilian. Kalau berhasil, Jihan mungkin takkan peduli meskipun dihina. Tapi jika rencananya menyeret orang lain, itu sudah melewati batas. Dan dia akan memastikan tak ada yang berani mengulanginya. Saat kembali ke masa lalu dan bertemu lagi, ingatan itu menghantuinya, mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Untuk menutupi luka akibat teror dari keluarga Raja Pedang, Xia menyembunyikan wajahnya di balik perban. Tragis sekali. Saat Jihan menemukannya, tubuhnya sudah dingin dan tak bernyawa. Dulu, dia tak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menangis dan memeluk tubuh Xia yang tak bernyawa. Menyedihkan. Kini, dia kembali dengan kekuatan untuk mengubah masa depan. Jihan bersumpah takkan membiarkan hal itu terjadi lagi. Dia akan melindungi Xia dari siapapun yang mencoba menyakitinya. Api berkobar dari tubuhnya. Para penonton bisa merasakan amarah Jihan. Bahkan mereka pun tahu, menyinggung keluarganya sama saja cari mati. Tapi Jihan masih terlalu jauh dari kristal untuk menghentikan penyihir itu. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Dia akan memastikan semua orang mengingat akibatnya jika berani macam-macam dengan Xia. Saat kekuatannya bangkit, ada sesuatu yang ia sadari. Ketika mencoba menyatukan kekuatan Tiga dan Tian, dia menyadari bahwa dia bisa menggunakan seni ilahi tanpa nama. Kekuatan bela dirinya memang belum mencapai level 30, jadi Jihan hanya bisa mengintimidasi. Tapi untuk saat ini, itu sudah cukup. Saat menyatukan ketiga kekuatan itu,
dia merasakan sensasi yang mirip dengan saat menggunakan seni ilahi tanpa nama. Dia hanya perlu merasakan sengatan listriknya, mulai dari kaki lalu menyalurkannya ke seluruh tubuh, merasakan dirinya menjadi petir. Dari sana, ia hanya perlu mendorong dirinya dari tanah dan bergerak secepat kilat. Menggunakan teknik langkah guntur langit menyambar, cara untuk menembus langit. Keluarga Raja Pedang sadar Jihan mulai bergerak. Mereka memperingatkan penyihir itu agar cepat menghancurkan kristal sebelum Jihan tiba dan merusaknya lebih parah. Rekan tim lainnya bergegas mencoba menghentikannya. Du Hyuk mendorong Goldie mundur dengan bola api sebelum dia sempat mendekat. Kemudian dia mulai mengisi bola api yang lebih besar, namun dihalangi oleh bola sepak yang meluncur. Sebelum bola api itu mengenai kristal, penyihir itu bertanya pada Diego apa yang sedang ia lakukan. Tapi si pemain sepak bola bintang selalu serius dalam setiap pertandingan yang ia mainkan. Dan sekarang, dia menghentikan penyihir itu merusak permainan. Lebih dari itu, Du Hyuk telah mengutuk salah satu anggota tim mereka, bahkan sampai mengutuk keluarganya. Itu adalah sesuatu yang tak bisa diabaikan. Du Hyuk berbalik untuk mulai berdebat dengan Diego, tapi sudah terlambat. Jihan telah tiba, dan dia sama sekali tidak terlihat senang dengan semua ocehan penyihir itu. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain bicara, Du Hyuk mencoba menghina Jihan sekali lagi. Namun MC kita sudah muak mendengarnya. Dan kali ini, dia menggunakan kekerasan untuk membungkam mulut itu. Awalnya, Jihan hanya ingin meledakkan kepala penyihir itu. Tapi itu akan terlalu mudah. Sebaliknya, dia ingin memberikan sedikit hukuman terlebih dahulu. Sebelum melepaskannya, perlu diketahui bahwa setiap pemain merasakan rasa sakit yang disaring melalui Battle Connector. Bahkan jika Jihan membunuh penyihir itu, satu-satunya penalti hanyalah turun satu level. Jadi, Jihan memilih jalan lain, menimbulkan rasa sakit yang sangat brutal, cukup untuk membuat sang penyihir berpikir dua kali sebelum berani berulah lagi. Du Hyuk tersenyum lega. Dia berpikir tidak ada yang bisa Jihan lakukan untuk menimbulkan rasa sakit karena dirinya terhubung melalui konektor. Lagi pula, dia sudah kehilangan semua keahliannya, jadi tak ada lagi yang bisa hilang. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Sampai Jihan meletakkan tangan di bahunya, dan rasa sakit luar biasa mulai menyebar. Du Hyuk berteriak kesakitan. Jihan menyuruhnya tenang, karena ini baru permulaan bagi mereka berdua. Teriakan pria itu bergema di seluruh peta permainan. Apapun yang dilakukan Jihan, berhasil menimbulkan rasa sakit tak terbayangkan. Dua orang lainnya menyaksikan kekejaman Jihan, tapi mereka tak mengerti, mengapa sang magi bisa merasakan sakit sehebat itu? Padahal, Battle Connector seharusnya menyaring semua rasa sakit. Tapi ini cukup parah, sampai bisa membuat seseorang benar-benar hancur. Tapi Diego dengan cepat menyadarinya. Saat Jihan menghancurkan tubuh Sius, dia terus-menerus memberikan penyembuhan dengan satu tangan. Hal itu memungkinkan Jihan mengeksploitasi bug dalam sistem, di mana jika seorang support terus menggunakan skill pemulihan pada sekutu yang menerima damage terus-menerus seperti racun atau luka bakar, maka akan terjadi efek kelebihan beban. Selama waktu ini, seorang pemain bisa merasakan 100% dari seluruh damage yang seharusnya disaring oleh konektor. Apapun yang dilakukan Jihan terlihat sangat menyakitkan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Orang-orang hanya bisa bertanya-tanya, skill macam apa yang digunakan Jihan untuk menyebabkan begitu banyak rasa sakit. Yang dia lakukan adalah menggunakan kekuatannya untuk merobek otot dan mematahkan tulang. Hanya beberapa seniman bela diri yang terampil yang mampu menggunakan skill ini. Skill tersebut mengirimkan energi tak dikenal ke dalam tubuh target dan menghancurkannya dari dalam. Du Hyuk tidak bisa memahami apa yang terjadi, karena konektornya seharusnya menyaring seluruh rasa sakit. Namun, baginya, rasanya seluruh tubuhnya ditusuk jarum dan diguncang-guncang. Dia tidak ingin terus merasakan penderitaan itu, hingga akhirnya mulai memohon kepada Jihan untuk membunuhnya saja. Jihan tidak membuang waktu dan mengabulkan permintaan si magi itu, memenggal kepalanya dengan satu tebasan bersih. Namun, begitu pemain itu mati, Jihan segera mencari lokasi kebangkitannya. Begitu dia hidup kembali, Jihan melanjutkan hukuman. Kali ini, rasa sakitnya begitu parah hingga Du Hyuk mati karena syok.
Pada titik ini, penyiksaan sudah berlangsung sangat lama hingga para penonton mulai merasa tidak nyaman menontonnya. Saat Du Hyuk bangkit lagi, dia langsung memohon ampunan. Ketika Jihan mulai mendekat, situasi mulai di luar kendali, dan Xia harus turun tangan untuk menghentikan pamannya agar tidak bertindak gegabah. Jika dia terus berlebihan, dia bisa kehilangan semua pelanggan yang menyaksikan siaran ini. Xia memintanya untuk berhenti membiarkan amarah menguasai diri dan kembali fokus pada permainan. Namun, Jihan belum puas dengan penyiksaan ini. Tapi demi Xia, dia akhirnya memutuskan berhenti sampai di sini. Ini masih era damai, dan apa yang telah dia lakukan sudah cukup untuk memberi pelajaran kepada siapapun yang mencoba melewati batas. Sebelum mengakhiri penderitaan si penyihir, Jihan ingin tahu siapa yang mengirimnya dalam misi bodoh ini. Si penyihir tidak membuang waktu dan mengungkapkan bahwa sponsor di balik aksinya adalah seseorang dengan nama pengguna, Keluarga Raja Pedang 898. Mereka telah berulang kali menyokong aksinya, dan karena dibutakan oleh uang, ia bertindak bodoh. Meski aneh jika satu orang bisa bertaruh sebanyak 50.000 YP, kemungkinan besar ini adalah aksi organisasi besar, bukan satu individu. Setelah mendapatkan jawaban yang dia butuhkan, Jihan meraih keras si penyihir dan menyuruhnya bersyukur bahwa Xia menghentikannya sebelum ia bertindak lebih jauh. Saat Jihan melemparkannya ke langit menuju kematiannya, si penyihir berteriak mengucapkan terima kasih kepada Xia karena telah menghentikan siksaan itu. Dengan itu, Kim Du Hyuk mati untuk terakhir kalinya dan dieliminasi dari permainan. Atas aksinya yang luar biasa dan lemparan troll kelas atas itu, Jihan mendapat masing-masing 10 poin dari cahaya keemasan dan Diego. Sekarang, setelah sampah dibersihkan, Jihan harus turun dan membasmi lebih banyak zombie. Ia ingat telah membunuh setidaknya 920 zombie, jadi seharusnya membunuh 80 lagi bukan hal sulit. Ketika ia membuka jendela status untuk mengecek progres, ternyata quest itu telah selesai. Semua karena petir yang menyambarnya dari langit. Petir itu menyalurkan listrik dari atas, memperkuat tanah, dan menyetrum para zombie di sekitarnya. Alhasil, cukup banyak zombie yang terbunuh hingga questnya terselesaikan. Itu benar-benar kebetulan. Ia gagal mengendalikan petir tersebut, dan kekuatan yang terpencar akhirnya meledak. Dia tidak menggunakan kekuatan seni dewa tanpa nama secara sempurna, hanya memakai sebagian dari Tiga dan Tian. Jadi eksekusinya tidak sempurna, tapi hasilnya tetap bagus. Ia tak bisa mengeluh. Yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah lebih banyak berlatih dan memahami keterampilannya lebih dalam. Goldie mencoba mendekati Jihan dan bertanya apakah dia akan turun lagi agar mereka bisa bertarung bersama. Namun, MC kita mengabaikannya dan langsung menemui Diego. Ia berterima kasih pada bintang sepak bola itu karena telah melindungi kristal. Bahkan, dia menawarkan untuk bertemu nanti agar bisa membalas bantuannya dengan pantas. Masih banyak hal yang ingin dia diskusikan dengan Diego. Namun, obrolan ramah mereka terpotong oleh gempa bumi mendadak. Rasanya seperti ada sesuatu yang mencoba menerobos dari bawah tanah. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Goldie menyadari bahwa ini seperti pertanda sesuatu akan meledak, dan Diego melihat sesuatu muncul dari kejauhan, sebuah tangan raksasa dengan mulut menerobos tanah. Ini adalah monster yang benar-benar baru. Bahkan Jihan belum pernah melihatnya, dan wujudnya sangat mengerikan. Para zombie tampak mendapat semangat baru setelah kemunculannya. Tapi ternyata tangan itu tidak memperkuat zombie. Sebaliknya, monster itu malah mengunyah dan memakan mereka. Mayat-mayat yang hancur di mulutnya berubah menjadi cairan hidup yang jatuh ke lantai, lalu tumbuh menjadi monster baru sepenuhnya. Ini bahkan tidak seharusnya muncul di peta perunggu. Ini adalah golem daging, monster yang biasanya hanya muncul di peta emas atau lebih tinggi. Tampaknya makhluk jahat itu menciptakan monster baru dengan membongkar tubuh zombie dan merakitnya ulang. Jihan bertanya-tanya apakah ini berkaitan dengan questnya. Ketika membuka jendela status, ia melihat bahwa asal mula zombie I telah berubah menjadi asal mula zombie 2. Quest berikutnya, menghadapi golem daging tanpa bantuan kristal. Jihan belum mengerti maksudnya, tanpa bantuan kristal.
Tapi sebelum sempat memikirkannya, ia menerima notifikasi sistem bahwa misi bonus telah diterima. Pemain lain juga mendapatkan quest ini, dan mereka sama bingungnya. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana harus melawan makhluk sebesar itu. Tapi sistem sudah memberi tujuan yang jelas, kalahkan monster itu. Sistem menyebut monster tersebut sebagai murid kehancuran, tangan hitam. Pemain juga membuka berkah kristal yang memungkinkan mereka mempersempit kesenjangan kekuatan, cukup untuk memberi mereka kesempatan melawan balik. Bahkan Goldie, seorang pemain Liga Emas, tidak yakin mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Ia bahkan berkata kepada Jihan bahwa orang selevel dirinya saja kesulitan menghadapi quest seperti ini. Jelas, ini bukan misi biasa. Kalau memang misi standar, sistem tidak akan menawarkan hadiah sebesar ini. Sistem memberinya 10.000 poin prestasi serta pecahan kristal, hal yang sangat jarang, karena biasanya sistem hanya memberi poin prestasi. Artinya, ini setidaknya adalah quest berlevel epic. Goldie pun pasrah dengan nasibnya dan menyuruh Jihan untuk menerima berkah kristal terlebih dahulu. Tapi MC kita malah menolak. Ia mengangkat pedangnya dan bersiap meluncur ke arah golem daging yang sudah mengincar kristal mereka. Golem daging adalah monster tipe bandit dengan vitalitas yang luar biasa. Satu-satunya cara mengalahkannya adalah dengan menghancurkan inti di tengah tubuhnya. Namun, tubuhnya sangat besar, dan pecahan kristal menancap di seluruh permukaannya, bahkan untuk level gold sekalipun. Golem daging ini adalah monster level boss. Dan meskipun Jihan sudah melampaui kekuatan pemain level bronze, ini bukanlah situasi yang mudah dihadapi. Ia menyuruh yang lain menyingkir. Lalu, Jihan melompat ke udara menggunakan langkah guntur langit, meninggalkan jejak kaki yang menyala oleh petir di belakangnya. Saat mendekati monster itu, Jihan mengingat hal paling dasar, keterampilan fundamental dari seni ilahi tanpa nama, yaitu 3 bakat pengabdian bela diri. Seni bela diri ini, yang diciptakan berdasarkan surga, bumi, dan kemanusiaan, memiliki 3 makna dasar. Makna-makna fundamental itu membentuk dasar dari seni ilahi tanpa nama, dan dengan pemahaman terhadapnya, Jihan berhasil mengaktifkan kemampuan baru, pengabdian bela diri 3 bakat. Dengan satu tebasan, ia menebas golem daging. Dampaknya sangat kuat, cukup untuk menembus tubuh keras monster itu dan menghancurkan intinya dalam satu serangan. Serangan itu begitu mengesankan hingga Diego menjatuhkan bolanya karena terkejut. Sistem pun segera mengumumkan bahwa Jihan telah berhasil mengalahkan golem daging dan menyelesaikan misi bonus menara keempat. Segera setelah ayunan pedangnya, Goldie merasakan emosi yang kompleks dan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun semua perasaan itu bisa dirangkum dalam satu kata, kekaguman. Goldie berlutut karena kelelahan, sementara Diego masih terpaku dalam keterkejutan. Ia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Awalnya, Goldie hanya ingin seseorang untuk dijadikan konten streaming. Tapi sekarang, ia menginginkan lebih dari sekadar materi konten yang menyedihkan seperti itu. Ia ingin merekam segalanya tentang Seong Jihan dan menyaksikannya tumbuh hingga mencapai puncak, sebagai pemain dan sebagai streamer. Namun, terlepas dari keputusan kuat Golden Light untuk mempertaruhkan tubuh dan hatinya demi Jihan, momen ini menandai awal hubungan antara Seong Jihan dan Diego Masyudona. Tapi tentu saja, ini bukan manga romantis. Jihan memang berhasil mengalahkan golem daging dengan cepat dan mudah, tetapi di menara-menara lainnya, tidak semua berjalan lancar. Golem daging dengan mudah menghancurkan menara ketiga, mengakhiri misi bonus mereka. Menara-menara lainnya juga bernasib sama. Sementara itu, kelompok Jihan bersiap untuk keluar. Karena mereka berhasil menyelesaikan misi bonus, mereka akan mendapatkan 3 kali lipat pengalaman dan yipi. Hadiahnya berlimpah. Namun, ada satu hal lagi yang perlu dilakukan Jihan sekarang. Setelah kesempatan itu muncul, ia menyarankan agar ia dan Diego bertemu di dunia nyata. Diego awalnya menolak, merasa bonus yang ia dapatkan sudah cukup sebagai balasan. Tapi Jihan punya rencana lain. Ia ingin memberi Diego lebih banyak informasi soal potensinya. Hal itu mengejutkan sang pemain sepak bola. Jihan memberinya petunjuk untuk menarik minatnya lebih jauh, memberitahunya bahwa Diego seharusnya menjadi seorang penyihir.
Namun, akan membosankan jika semuanya dijelaskan sekarang. Jadi Jihan menawarkan untuk bertemu dan melanjutkan pembicaraan sambil makan. Kalau orang lain yang memberitahu Diego hal ini, mungkin mereka tidak akan dianggap serius. Tapi karena yang mengatakan itu adalah Seong Jihan, yang baru saja menunjukkan kekuatan luar biasa, Diego jadi tertarik. Ia memahami situasinya. Diego pun mengirim pesan pribadi ke Jihan, dan mereka berencana untuk bertemu di lain waktu untuk makan bersama. Untuk membicarakan banyak hal, Goldie yang mendengar percakapan mereka langsung memohon kepada Jihan agar diundang juga. Namun, Jihan sama sekali tidak tertarik pada streamer yang berkilauan itu. Terlebih lagi, makan malam ini seharusnya menjadi bentuk balas budi kepada Diego. Goldie terus memohon, bahkan sampai menawarkan diri untuk menjadi editor pribadi Jihan. Tapi Jihan tetap tak tertarik dan langsung keluar, meninggalkan Goldie yang masih memohon kesempatan. Kembali di kamarnya di Istana Pedang, Jihan memeriksa hadiahnya. Karena telah menyelesaikan quest terkait yang kedua, dia mendapatkan 10.000 poin prestasi dan 1 fragmen kristal. Namun, ini belum berakhir, dia akan segera menerima quest lanjutan yang disebut Jejak Murid, yang akan aktif setelah dia mencapai Liga Perak. Untungnya, dia sudah berhasil mendapatkan Force. Namun, fragmen kristal yang didapat Jihan ternyata lebih mengecewakan dari yang dia harapkan. Itu hanyalah item peringkat B sekali pakai yang memberikan pemain berkat ilahi. Sayangnya, berkat tersebut hanya bisa digunakan di zona perunggu atau perak. Berkat ilahi adalah efek buff tingkat tinggi yang umumnya hanya digunakan oleh para pendukung kelas kakap, seperti Sang Santa. Buff ini mampu meningkatkan semua kemampuan sebesar 50% dan dianggap wajib di level atas. Namun, karena item ini hanya bisa digunakan sekali dan terbatas pada level bawah, tentu saja itu sangat mengecewakan. Untungnya, hadiah lainnya lebih dari cukup untuk menebus kekecewaannya. Sebagai contoh, Jihan naik level sebanyak 3 kali dan memperoleh 6.000 YP berkat buff hadiah ganda dari misi bonus. Kini, dia berada di level 13, sementara kekuatan bela diri dan Chi-nya sudah mencapai level 17. Masih ada 12 level lagi hingga pertandingan promosi ke Liga Perak, jadi level Jihan sudah cukup luar biasa. Ia pun mulai bertanya-tanya, apakah ada pemain lain yang berkembang secepat ini sebelumnya? Sementara itu, benda ilahi dari dunia lain yang digunakannya saat misi pertahanan menara mulai bereaksi. Karena Jihan telah memenuhi persyaratan item tersebut, kekuatan ilahinya meningkat 2 tingkat dan bergabung dengan Chi-nya. Namun, meskipun ia telah menguras kekuatan senjata itu hingga menurun dari peringkat C ke E, statistiknya tidak mengalami peningkatan. Tampaknya, kekuatan ilahi dan Chi tidak selalu berbanding lurus. Tiba-tiba, pedang itu mulai bersinar terang. Kekuatan dari Chi dan energi ilahi yang ia salurkan ke dalam pedang mulai bocor keluar, seolah pedang itu tidak sanggup menahan tekanannya. Ini bisa sangat berbahaya jika dibiarkan. Jihan pun segera menyerap kekuatan itu kembali ke dalam tubuhnya. Proses itu memenuhi kamarnya dengan cahaya menyilaukan, bahkan sampai memancar keluar dari jendela. Di sisi lain, di sebuah gedung tepat di samping Istana Pedang, seorang pria bersantai di ruangan yang tampak biasa saja. Dialah Takeda Kazuo, perekrut pasukan bela diri Neo, yang baru-baru ini menyamar menggunakan nama keluarga Raja Pedang Agustus 98. Ia tidak bisa menahan rasa tertekan karena rencananya gagal. Takeda adalah orang yang mendaftarkan misi pada sang penyihir untuk membuat Jihan kalah dalam kompetisi. Ia berencana menggunakan dendam pribadi penyihir terhadap Jihan, serta ketegangan internal keluarga Raja Pedang, untuk keuntungannya sendiri, terutama karena kekuasaan keluarga itu masih goyah sejak kepergian Raja Pedang. Sayangnya, walaupun Takeda berniat mengintip jendela status Jihan, ia tetap tidak mendapatkannya. Kini, ia terpaksa berhenti berpura-pura menjadi bagian dari keluarga Raja Pedang. Sebenarnya, semuanya bisa berjalan lancar, jika saja penyihir itu langsung menghancurkan kristal seperti yang diperintahkan, bukan malah bertingkah seolah itu tak penting. Kalau begini terus, Takeda bisa kehilangan peluang untuk membawa Jihan ke Jepang. Sebagai manajer perekrutan pasukan bela diri Neo, Takeda Kazuo menyadari bahwa Jihan adalah pemain berbakat.
Dengan pengalaman panjangnya dalam merekrut, ia yakin harus merekrut anak ini. Tapi atasannya di perusahaan hanya akan bergerak jika sudah ada bukti konkret. Mereka meminta bukti bahwa intuisi Takeda terhadap pemain perunggu itu benar, dan untuk itu, ia harus bertindak mendukung posisinya. Yang ia butuhkan hanyalah satu hal, melihat jendela status Seong Ji-han. Itu akan menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Ji-han layak menjadi target utama Jepang. Namun, waktu terus berjalan, dan Takeda mulai kehabisan waktu. Ia pun memutuskan untuk meningkatkan taruhannya dan mengeluarkan senjata pamungkas demi mendapatkan akses ke jendela status Ji-han. Begitu itu terjadi, ia yakin perusahaan akan memberinya izin untuk memakai metode khusus yang pernah mereka gunakan saat merekrut Raja Pedang dahulu. Sementara itu, Ji-han berhasil menyerap kekuatan meluap dari pedang itu, dan bahkan meningkatkan kekuatan dewanya satu tingkat. Kali ini, peningkatan itu benar-benar berdampak. Setiap 3 tingkat kekuatan dewa setara dengan 1 tingkat kekuatan. Ditambah lagi, karena kekuatan bela dirinya terhubung dengan kekuatan utama, itu juga ikut naik 1 poin, membawa keduanya ke level 18. Sayangnya, senjatanya hancur. Tapi manfaat dari kehancuran itu mampu menutupi kerugiannya. Namun, sistem memberitahu bahwa karena nilai kekuatannya sudah melebihi 17, kini ia hanya bisa menyerap kekuatan suci dari item tingkat dewa atau lebih tinggi, sebuah hambatan besar, karena item sekelas itu sangat sulit ditemukan. Tiba-tiba, Xia menerobos masuk ke kamar dengan ceria, mengumumkan bahwa ia mendapatkan 50 miliar. Tapi kegembiraannya langsung sirna saat melihat kondisi ruangan. Dot dan Ji-han mencoba mengelak, tapi darah mengucur dari dahi Ji-han seperti air mancur, jelas membantah upaya mereka. Tanpa peduli dengan protes Ji-han, Xia langsung menyeretnya ke kamar mandi untuk mengobati lukanya. Ji-han pun pasrah, membiarkannya merawat luka sambil terus mengomel, tapi dengan senyum di wajahnya. Dasar! Setelah lukanya diperban dengan rapi, mereka berdua pergi ke restoran untuk makan, menggunakan uang yang baru didapat. Setelah 1 dekade tinggal di Amerika Serikat, Ji-han sangat merindukan perut babi panggang ala Korea. Dalam suasana kampung halaman yang familiar, ini adalah kali pertama ia benar-benar bisa makan dengan tenang sejak kembali ke masa lalu. Bukan berarti ia suka makan di luar, Ji-han hanya ingin menikmati makanan yang familiar. Xia bersikeras bahwa ia yang harus membayar, jadi Ji-han dipaksa memesan makanan yang lebih enak dan mahal. Namun Ji-han hanya melambaikan tangan dan berkata bahwa mereka akan sering makan bersama. Masih banyak kesempatan untuk mencicipi makanan mewah lainnya. Tapi kemudian ia menyampaikan bahwa mereka tak akan bisa makan bersama terlalu sering. Xia memutuskan untuk kembali ke sekolah. Walau wajahnya kini berbeda, ia tetap ketua OSIS. Rasanya aneh juga terlalu lama absen dari sekolah. Guru memang memberinya izin istirahat seminggu lagi, tapi hari untuk mendapatkan berkat dari ruang hadiah hampir tiba, dan ia tidak ingin melewatkannya. Ruang hadiah adalah sesuatu yang dialami semua orang saat ulang tahun ke-18. Ulang tahun Xia jatuh pada tanggal 22 Agustus, dan bahkan di dunia neraka ini, Xia tetap menanti hari itu dengan semangat. Xia yang ingin mendapatkan berkah di ruang hadiah akademi berharap akan menerima hadiah bagus yang bisa memperbaiki keadaannya. Namun, harapan itu hancur saat Xia hanya memperoleh hadiah peringkat F. Saat itulah Xia yang kuat akhirnya hancur berantakan. Padahal, dia tidak bisa memberitahunya bahwa dia akan menerima hadiah tingkat F. Jadi untuk sekarang, lebih baik dia menurunkan ekspektasinya. Besok adalah hari Senin dan Xia akan mulai kembali ke sekolah, sebuah awal yang baru. Ji-han pun menawarkan diri menjadi sopir pribadinya ke sekolah. Meskipun dia mencoba membantah, Ji-han sudah mengambil keputusan. Xia mengerutkan kening dan berpaling darinya. Namun meski berusaha terlihat kesal, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya atas keputusan itu. Keesokan paginya, mereka berdua menuju tempat parkir Istana Pedang, tetapi ternyata semua mobil sudah tidak ada. Raja Pedang sebelumnya memiliki berbagai mobil sport dan supercar, namun kini tempat itu benar-benar kosong. Tampaknya, kerabat mereka telah menjual semuanya tanpa sepengetahuan mereka. Xia memutuskan untuk naik bus saja,
Tetapi Jihan melihat ada satu mobil yang masih tertinggal, mobil milik Ibu Xia. Sepertinya mereka tidak bisa mendapatkan banyak uang dari menjualnya, jadi mobil itu dibiarkan. Untungnya, pintunya tidak dikunci dan kuncinya masih ada di dalam. Meski tampilannya tua dan rusak, mobil itu masih bisa menyala. Xia sempat panik karena mereka benar-benar pergi menggunakan mobil itu. Jihan mengira dia malu terlihat naik mobil tua seperti itu, namun ternyata Xia mengaku bahwa dia sebenarnya merasa khawatir. Dia bertanya apa yang Xia khawatirkan, namun jawabannya langsung terlihat ketika mereka tiba di sekolah dan disuruh pindah oleh seorang pria tinggi, berkepala botak, yang tampak marah. Mereka berada di Akademi Battle.net Gangnanggu, tempat Jihan belajar. Di tempat parkir, pria itu tampaknya sengaja mencari gara-gara hanya karena Jihan mengendarai mobil tua dan murah. Pria itu menyuruh mereka pindah, bahkan sempat memanggil Jihan sebagai pengemis, yang membuat MC kita, Jihan, keluar dari mobil dengan tenang dan menyuruh pria itu menjaga ucapannya. Orang-orang di sekitar dengan cepat mengenali Jihan sebagai pembunuh perunggu, dan segera mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian tersebut demi disebarkan ke internet. Sementara itu, di markas serikat di Vergen, Hyun langsung berdiri dan memerintahkan Guyong untuk mengikutinya setelah melihat video tersebut. Begitu tahu lokasi Jihan, dia bertekad untuk memastikan bahwa kali ini Jihan tidak akan bisa meremehkannya lagi. Kembali ke tempat kejadian, pria botak tadi terus memprovokasi Jihan. Dasar! Hingga akhirnya dia menarik tinjunya untuk menyerang. Tapi Jihan tetap tenang. Alih-alih menghindar, dia malah menangkap tinju itu sebelum menyentuh wajahnya. Sebelum pria itu sempat berkata-kata, Jihan langsung membungkamnya dan membantingnya ke tanah, memaksanya berlutut. Walah! Dengan tenang, Jihan menegur pria itu karena keras kepala. Xia lalu datang dari samping mobil dan memperingatkan pamannya bahwa banyak orang sedang memperhatikan mereka. Tiba-tiba, dari dalam mobil yang dikendarai pria itu, seorang gadis seusia mereka menjulurkan kepalanya dan memanggil Xia. Namanya Kim Hae-soo, dan dia adalah wakil presiden di Battle.net Academy. Rupanya, dia teman Xia, dan langsung melompat keluar dari mobil untuk menyapanya. Saat turun, dia bertanya kepada sopirnya kenapa dia berada di tanah, dan pria itu berbohong dengan alasan klasik, katanya terpeleset. Hae-soo mengabaikan permintaan maaf sopirnya dan bertanya kepada Xia kemana semua mobil mewah milik keluarganya pergi. Xia mengakui bahwa ayahnya telah menjual semuanya. Hae-soo pun semakin khawatir dan mengatakan bahwa Xia seharusnya menghubunginya dalam situasi seperti itu. Dia berjanji akan memberikan tumpangan ke sekolah mulai sekarang. Tawaran itu begitu tiba-tiba hingga Xia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Namun Hae-soo tetap bersikeras, bahkan mengatakan akan memberitahu ayahnya tentang hal itu. Jihan memperhatikan interaksi mereka, namun merasa ada yang janggal. Dalam ingatannya, tak ada satupun orang yang begitu dekat dengan Xia di kehidupan masa lalunya. Aneh. Sementara itu, Hyun dan Guyong sudah tiba di Battle.net Academy. Belum 10 menit setelah video yang memperlihatkan Jihan tersebar, mereka langsung bergerak. Tapi Jihan sudah tidak ada di sana. Seorang petugas mengonfirmasi bahwa Jihan telah pergi dengan mobilnya. Itu membuat Hyun makin cemas. Ia khawatir kalau pencari bakat dari luar negeri juga sedang mengincarnya. Dia ingin mendapatkannya terlebih dahulu sebelum yang lain. Guyong menghentikan Hyun dari kebiasaan menggigiti kukunya dan menyuruhnya untuk tenang. Akhirnya, Hyun menerima keadaan dan mulai menyusun rencana baru. Ia gagal kali ini, tapi mulai sekarang dia akan mengejar Jihan secara langsung sampai berhasil. Saat dia pergi, dia memperhatikan pertandingan yang sedang berlangsung, tempat Jihan berada saat ini. Soal hasil pertandingannya, sudah jelas, Jihan unggul mutlak. Dia menghajar semua lawannya dengan sangat mudah menggunakan seni bela diri dewa tanpa nama miliknya. Dengan kemampuan dan pengalaman bertarung yang luar biasa, dia menjatuhkan semua lawannya dengan cepat. Saat ini dia sedang berlatih untuk memfokuskan indranya dan menyesuaikan diri dengan situasi, dan tampaknya itu berhasil dengan baik. Setelah memecahkan buku-buku jarinya, dia mengalihkan perhatian ke target berikutnya, para peserta yang sebelumnya sudah babak belur dihajarnya.
Seong Jihan sudah terkenal sebagai orang yang mampu mengalahkan golem daging hanya dengan satu serangan. Bagi para pemain di Liga Perunggu, melawan Jihan bagaikan menghadapi bencana alam yang tak bisa dicegah. Pertandingan berakhir dan sekali lagi Jihan keluar sebagai juara pertama. Ini adalah kemenangan kelima berturut-turut, dan sistem memberinya hadiah, peningkatan 200% dalam perolehan pengalaman dan YP. Dia juga naik ke level 15, yang membuka akses ke peta ruang bawah tanah sebagai area selanjutnya. Ruang bawah tanah adalah mode permainan yang terbuka mulai dari level 15. Tidak seperti bagian permainan lainnya di mana kamu hanya perlu bertarung, ruang bawah tanah memiliki berbagai jebakan, labirin, dan teka-teki yang harus diselesaikan untuk bisa melanjutkan. Ini membuatnya jauh lebih kompleks dan menantang. Namun, berbeda dengan mode permainan lainnya, mode ini mengandalkan kerja sama tim. Ada batasan sejauh apa seseorang bisa melaju sendirian. Bahkan di Battle.net, mereka menekankan bahwa bekerja sama dengan anggota party adalah bagian penting dari bermain di mode ruang bawah tanah. Masalahnya, terlalu banyak orang mengejar Jihan. Jika dia akhirnya bergabung dengan orang-orang yang ternyata hanya ingin menjahilinya, maka tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Dia sempat mempertimbangkan untuk bergabung dengan guild, tetapi segera mengurungkan niatnya. Jihan tidak ingin berada di sana terlalu lama, dan guild bisa sangat menyebalkan ketika nanti dia ingin keluar. Lagi pula, dia akan segera mencapai peringkat perak, dan begitu itu terjadi, dia berencana untuk membuat guildnya sendiri. Hari itu, tibalah waktunya makan malam. Jihan menyuruh Seo untuk menyiapkan meja makan. Makanan pun siap, dan mereka duduk bersama untuk makan. Seo terkejut karena Jihan bisa memasak seenak itu. Namun, Jihan dengan jujur mengatakan bahwa dia hanya mencampur bahan-bahan yang ada untuk membuat hidangan sederhana. Meski begitu, Seo sangat heboh, tak menyangka masakan sesederhana itu bisa seenak ini. Jihan lalu berkata bahwa lain kali dia akan memasak yang benar-benar serius untuknya. Dulu, saat tinggal di Amerika, Jihan memang selalu memasak sendiri setiap hari, jadi dia sudah terbiasa berada di dapur. Sambil makan, Jihan bertanya pada Seo, apakah dia akan sering diantar oleh temannya mulai sekarang. Seo menjawab bahwa dia tidak mau menumpang lagi, karena selama perjalanan sebelumnya, Hesu bertingkah berlebihan dan membuatnya sangat tidak nyaman. Hesu terus menunjukkan perhatian yang berlebihan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pribadi, yang membuat Seo merasa risih. Dan akhirnya, itu menjadi terlalu berat untuk ditangani. Jihan langsung mengerti dan menyadari bahwa bersama gadis itu pasti menyebalkan. Ada alasan lain juga sih, yaitu karena mobil ibunya jauh lebih nyaman dan dipenuhi kehangatan. Jihan juga setuju dengan hal itu. Keesokan harinya, Jihan mengantarnya ke sekolah. Kali ini, ada banyak pencari bakat dan reporter menunggu mereka. Setelah insiden mencolok pada hari sebelumnya, tidak heran begitu banyak orang yang tertarik untuk melihat Jihan saat ini. Mereka praktis seperti penguntit. Untungnya, pihak keamanan sekolah melakukan pekerjaan dengan sangat baik untuk menahan mereka dan menjaga agar tetap di luar area sekolah. Saat mereka masuk ke tempat parkir, mereka melihat dua wajah familiar menunggu mereka, Hun dan Gayong. Keduanya jelas-jelas sudah menunggunya sejak tadi. Gayong bahkan tampak kesal karena sebelumnya sudah memberikan kartu nama, tapi Jihan tidak pernah menghubunginya. Sejujurnya, Jihan benar-benar lupa tentang hal itu, tapi kali ini Gayong memastikan bahwa dia tidak punya cara untuk kabur lagi. Gayong membawanya ke atap taman sekolah, tempat mereka bisa mengadakan pertemuan pribadi yang menyenangkan. Setidaknya akan menjadi pribadi, jika bukan karena pencari bakat lain yang berkemah di luar, berharap mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya. Jihan memperhatikan bahwa Heon tampak lebih nyaman dari biasanya. Ternyata, dia memang lulusan dari sekolah ini. Namun, Jihan tetap kesal dengan sikap santainya. Ia pun minta maaf karena lupa, tapi Heon hanya menanggapi dengan, "Ah, sudahlah. Ini malah jadi perubahan yang menyegarkan." Jihan adalah orang pertama yang membuatnya harus berlari-lari dan mengejar, jadi ia pun sudah menyiapkan perlakuan yang setimpal. Heon menawarkan kontrak kelas platinum langsung di tempat, dengan keuntungan luar biasa bagi siapapun yang menandatanganinya.
Ini adalah tawaran besar, sampai-sampai para perekrut lain mulai bersiap untuk pulang. Bahkan Jihan kaget melihat betapa seriusnya persiapan yang dilakukan hanya untuk dirinya. Lalu, Heon mendekat dan berkata, "Ini adalah perasaanku padamu." Pendekatan itu sangat langsung dan efektif, membuat perekrut lain yang masih punya secercah harapan langsung berbalik dan pergi. Bahkan Jihan harus mengakui bahwa dia terkesan dengan sejauh apa Heon sudah memikirkan ini. Ia menatap Jihan lekat-lekat, mencoba menebak apa yang sedang dipikirkannya. Karena jaraknya begitu dekat, Jihan bisa mencium aroma parfumnya. Ia langsung tahu bahwa itu adalah parfum yang sama seperti yang pernah digunakan Zero saat mereka masih akrab. Sekarang, dia yakin bahwa Lee Heon adalah Zero yang dia kenal dulu. Namun, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan unik Heon yang lain juga masih sama seperti dulu? Karena lelah berdiri dan menatapnya tanpa hasil, Heon akhirnya menjatuhkan diri kembali ke kursinya dengan kesal. Ia frustrasi karena sepertinya tidak bisa mendapatkan reaksi apapun darinya. Dan selain itu, dia bahkan belum mendapatkan nomor telepon Jihan. Sepertinya hanya dia yang terus memberi sesuatu. Sekarang, ia bertekad mendapatkan nomor teleponnya, apapun harganya. Ia bilang setelah Jihan memeriksa kontrak, ia harus membubuhkan segel persetujuan. Maka, ia butuh informasi kontak Jihan. Tapi pendekatannya terlalu blak-blakan. Jihan langsung sadar bahwa itu cuma alasan agar bisa dapat nomornya. Namun, kali ini Jihan tidak menolak. Ia justru mengajak bertaruh. Jihan mengatakan bahwa ia baru saja mencapai level 15. Dan seperti yang mereka tahu, game pertama setelah mencapai tonggak tersebut akan selalu berupa Dungeon. Heon hampir tak percaya Jihan sudah level 15, padahal baru sebulan ia aktif di Battle.net. Perkembangannya sangat pesat. Tapi yang lebih mengejutkan, bahkan dalam situasi begini, Jihan masih sempat mengajak bertaruh. Sungguh tidak masuk akal. Heon tidak menolak, malah bertanya apa syarat taruhannya. Sederhana saja, Jihan ingin masuk Battle.net sekarang juga. Dan jika dia gagal meraih posisi pertama, dia akan membuat kontrak dengan Guild Divergent. Tentu saja, ia juga akan memberikan nomornya pada Heon. Kedengarannya berisiko, mengingat banyak orang mengincarnya jika dia masuk Dungeon sendirian. Tanpa party atau guild, dia akan bermain dengan orang asing. Tawarannya terlalu bagus untuk ditolak, bahkan agak menakutkan karena Jihan bisa mengeluarkan ide seperti ini begitu saja. Heon tetap tidak menolak. Ia bertanya apa yang diinginkan Jihan jika ia kalah taruhan. Permintaannya sederhana. Ini adalah kepingan terakhir teka-teki untuk memastikan identitas Heon. Jihan ingin melihat status screen-nya. Setelah itu, ia bisa memastikan apakah Heon memiliki bakat memelihara yang sama dengan Zero saat ini. Bakat memelihara hanyalah buff pengalaman, sesuatu yang cukup memalukan untuk dipamerkan. Melihat reaksinya hampir memastikan kecurigaannya, tapi Jihan ingin melihatnya langsung dengan matanya sendiri dan memastikan bahwa intuisinya benar. Seperti yang dia duga, Heon setuju dengan taruhan itu, dengan enggan, dan memperingatkannya agar tidak menyesalinya nanti. Karena Jihan berencana masuk Battle.net segera, ia bertanya apakah perlu pindah lokasi. Tapi Jihan tidak membutuhkannya. Ia langsung masuk Battle.net dan memulai siaran langsung battle-nya juga, agar mereka bisa menontonnya seperti yang diharapkan. Ia muncul di Dungeon bernama Makam Sang Penakluk. Makam Sang Penakluk adalah Dungeon dengan tingkat kesulitan tinggi, tempat Sang Penakluk legendaris bersemayam. Berbagai monster muncul di ruang bawah tanah ini, tapi tidak ada teka-teki rumit seperti jebakan atau labirin. Meski begitu, ada alasan mengapa tingkat kesulitan Dungeon ini sangat tinggi. Satu-satunya cara menyelesaikannya adalah dengan memastikan semua anggota tim selamat sampai akhir. Itu berarti keberuntungan dalam memilih rekan setim sangat penting. Jihan memasuki Dungeon, dan rekan setim sementaranya juga dipanggil tepat di sampingnya. Dari yang bisa ia lihat, rekan setim ini tidak terlihat buruk sama sekali, dan mereka langsung mengenalinya. Tampaknya mereka semua berasal dari guild yang sama, dan perlengkapan mereka pun cukup bagus. Mereka menyapanya dengan sangat hormat dan tampak senang bisa bekerja sama dengannya. Salah satu komentator mengenali para pemain itu sebagai anggota guild Tulang Hitam.
Mereka dikenal sebagai orang yang perhatian, jadi kemungkinan besar mereka akan meraih tempat pertama. Tim ini juga memiliki suasana santai sekarang karena mereka memiliki seseorang sekuat Jihan. Awalnya, mereka mengatakan akan memimpin dan Jihan bisa mengikuti di belakang. Tapi Jihan menolak dan memutuskan untuk memimpin sendiri. Mereka sempat berdebat sedikit, tapi jelas bahwa Jihan bisa diandalkan, jadi mereka dengan bersemangat mengikuti di belakangnya. Jihan hanya merasa lega karena kali ini mereka bukan troll, meskipun dia tetap khawatir dengan kondisi ruang bawah tanah yang jelas berbahaya. Sekarang, satu-satunya fokusnya adalah memastikan bahwa seluruh tim bisa sampai ke akhir Dungyeon dengan selamat. Begitu mereka melangkah ke level pertama, monster langsung mulai bermunculan. Tanah seolah hidup saat pasir di lantai perlahan berubah menjadi monster yang dikenal sebagai penjaga makam. Anggota tim lainnya segera bersiap dalam mode pertempuran dan bertanya tentang formasi. Namun, Jihan hanya meminta mereka untuk tetap di belakangnya. Dengan tenang, ia melangkah masuk ke ruangan yang dipenuhi oleh para penjaga pasir. Begitu dia masuk, mereka langsung menyerangnya, tetapi Jihan dengan mudah menghindari semua serangan itu. Ia membalas dengan satu pukulan sederhana yang langsung menjatuhkan satu penjaga. Ia melanjutkan serangan, menghantam para penjaga satu persatu hingga semuanya dilenyapkan dalam hitungan detik, bahkan sebelum mereka sempat menyentuhnya. Ruangan pun bersih seketika. Jihan kemudian mengingatkan rekan satu timnya yang seorang pemanah bahwa mereka harus mengikutinya, karena mereka sedang berada di makam sang penakluk. Ada total 10 jalur di makam itu, dan setiap tim ditugaskan pada satu jalur. Semua jalur menuju ke level 7 ruang bawah tanah, yang merupakan tahap akhir. Tim Jihan sendiri ditugaskan ke jalur ke-8, dan saat ini mereka memimpin sangat jauh. Mereka telah mencapai level 3, dan sejauh ini, semua yang dilakukan rekan-rekannya hanyalah mengikuti Jihan dengan diam-diam. Mereka memang sudah mendengar reputasi kekuatan Jihan, tapi menyaksikannya secara langsung benar-benar membuat mereka terkesan. Ia menghancurkan kepala para prajurit seolah-olah hanya terbuat dari pasir. Bahkan tanpa menggunakan senjata, Jihan membersihkan jalan mereka dengan mudah. Kekuatannya jauh melampaui kelas perunggu biasa. Saat terus melaju, Jihan menerima donasi dari seorang pengguna dengan nama yang sangat familiar dan menyebalkan, yakni Takeda. Orang itu memohon agar Jihan memeriksa emailnya untuk melihat donasi besar-besaran. Gaya bicara Takeda yang aneh bahkan membuat para komentator merasa tidak nyaman. Niatnya pun sangat jelas, dia ingin merekrut Jihan untuk bermain di Jepang, berapapun biayanya. Para komentator memohon agar Jihan tidak meninggalkan Korea. Mereka baru saja kehilangan Raja Pedang, dan tak ingin kehilangan satu talenta hebat lagi. Untungnya, Jihan tidak tertarik untuk pindah, dan ia langsung memblokir Takeda dari siarannya karena merasa upaya perekrutan itu sangat memaksa dan tidak pantas. Mereka pun menyelesaikan level 3. Padahal tim lain mungkin masih berjuang menyelesaikan level 1. Salah satu pemain mencoba memeriksa kekuatan seorang penjaga dengan pedangnya dan mendapati bahwa tubuh penjaga itu sekeras logam. Namun, Jihan dapat menghancurkannya hanya dengan tinjunya. Saat sang prajurit memeriksa daya tahan patung, dia menerima pesan aneh yang membuatnya terdiam. Sementara itu, anggota lain melanjutkan perjalanan menuruni menara. Seorang penyihir dalam kelompok itu meminta maaf karena membiarkan Jihan mengerjakan semuanya. Bagi Jihan, dia tidak keberatan. Yang penting kali ini mereka tidak mencoba menjatuhkannya seperti pemain lain sebelumnya. Mereka akhirnya mencapai level 4. Level ini tampak seperti lorong lurus. Salah satu pemain lain juga menerima pesan dan tampak terdiam karena tak percaya. Jihan mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia bisa merasakan jebakan dari celah dinding dan tanah. Sepertinya, semua jebakan di Dungyeon ini telah dikonsentrasikan di satu titik ini. Biasanya, makam penakluk hampir tidak memiliki jebakan, jadi ini jelas tidak normal. Tapi Jihan tidak terlalu khawatir. Ia hanya berkata, "Boleh kita ngebut sedikit?" Lalu dia mulai berjalan di depan dan memberi instruksi, "Awasi punggungku." Ketika Jihan maju, sang pemanah dan prajurit diam-diam mengeluarkan senjata mereka. Mereka tampak menunggu waktu yang tepat untuk bergerak.
Rencananya, bunuh diri di tengah jalan, untuk menjatuhkan Jihan. Pesan yang mereka terima tadi ternyata adalah perintah sabotase dari keluarga Raja Pedang, upaya untuk menggagalkan permainan Jihan tanpa kecurigaan, karena jika anggota tim mati, maka seluruh run dianggap gagal secara otomatis. Seluruh anggota guild Telang Hitam ternyata menerima misi yang sama. Semua ini disusun oleh Takeda, yang baru saja diblokir dari menonton siaran Jihan. Awalnya dia ingin merekrut secara normal, tapi setelah gagal, satu-satunya cara yang tersisa adalah uang dan manipulasi. Kini panggung sudah siap. Pertanyaannya, apa yang akan Jihan lakukan untuk mencegah kekalahannya? Beberapa orang dibayar khusus untuk memastikan kekalahan Jihan. Mereka tidak akan melakukannya secara mencolok. Jadi begitu Jihan melangkah lebih jauh, run akan langsung gagal, tanpa pengecualian. Takeda yakin dia akan menang, kecuali satu hal terjadi, seorang bocah emas misterius memutuskan turun tangan dan memperingatkan Jihan sebelumnya. Jihan dan sang penyihir kemudian bergegas melewati ruangan penuh jebakan. Anak panah melesat dari segala arah. Sang penyihir berusaha menyiapkan mantra pertahanan, namun Jihan sudah memiliki rencana. Ia mengaktifkan wilayah mutlaknya, dan seketika semua anak panah membeku di udara. Penyihir itu menoleh dengan penuh semangat dan hendak bertanya sesuatu kepada rekan-rekannya. "Kalian juga melihatnya, kan?" tanya sang penyihir. Saat itulah dia menyadari bahwa kedua rekannya tengah mengarahkan senjata ke diri mereka sendiri. "Gawat," serunya, memperingatkan mereka agar berhenti. Itu sudah cukup menjadi sinyal bahaya bagi Jihan. Ia langsung berbalik dan memahami apa yang mereka coba lakukan. Dalam sepersekian detik, dia mengaktifkan langkah Sky Flash Thunder Step-nya. Para pria itu tak sempat bereaksi karena kebingungan saat tertangkap basah. Berkat kecepatannya, Jihan berhasil menghentikan mereka tepat waktu. Ia menjatuhkan senjata dari tangan mereka dan menggunakan kekuatannya untuk mengikat tubuh mereka ke tanah, membuat mereka benar-benar tak bisa bergerak. Sang penyihir yang sebelumnya berlari melewati ruangan jebakan, segera kembali untuk memeriksa keadaan Jihan dan anggota timnya. Dalam kepanikan, kedua pria yang tertangkap itu akhirnya mengaku bahwa mereka menerima misi bunuh diri dari seseorang. Jika salah satu dari mereka bunuh diri, maka permainan akan langsung berakhir bagi tim mereka. Penyihir itu terdiam sejenak, lalu dengan tulus meminta maaf kepada Jihan atas tindakan anggota guildnya. Namun Jihan hanya merasa lega karena berhasil menghentikan mereka tepat waktu sebelum sesuatu yang fatal terjadi. Tapi dia tahu masalahnya belum selesai. Ia tetap siaga dan benar saja, tiba-tiba tangan penyihir itu mulai bergerak mencurigakan. Seketika, Jihan menggunakan kekuatannya untuk menghentikan gerakan itu. Tepat saat seberkas cahaya muncul dari tangan sang penyihir, Jihan nyaris terlambat. Rupanya, penyihir itu juga mendapat misi bunuh diri yang sama. "Guild Black Eagle," gumam Jihan dalam hati. Sang penyihir berteriak marah dan menatap Jihan dengan penuh emosi. "Bagaimana kau tahu? Bagaimana kau tahu bahwa kami semua menerima misi itu? Kami tidak melakukan apapun yang mencurigakan." Orang yang memperingatkan Jihan tentang rekan satu timnya yang korup tidak lain adalah Golden Light sendiri. Seseorang yang membayar donasi dalam jumlah sangat tinggi hanya untuk memastikan bahwa Jihan tahu kalau rekan-rekannya telah disuap. Ia melakukan itu karena merupakan penggemar berat Jihan. Goldie menonton siaran secara real-time dan memperhatikan bahwa anggota lain tampaknya menerima pesan-pesan aneh satu persatu. Saat itulah dia menyadari bahwa misi tersebut diberikan oleh keluarga Raja Pedang September 89, dengan hadiah yang sangat tinggi, 1 miliar SAT. Maka, dia merasa harus segera memberitahu Jihan. Meski pesan donasi dimulai dari 10 juta SAT, Jihan lebih fokus pada betapa anehnya kejadian ini. Terlepas dari dendam yang dimiliki keluarga Raja Pedang terhadapnya, menghabiskan 1 miliar SAT untuk satu misi saja benar-benar gila. Bahkan jika nyawa mereka dalam bahaya, itu tetap tidak sepadan. Kesimpulannya, siapapun yang mengirim misi ini pasti berasal dari guild peringkat atas atau seseorang yang punya hubungan khusus dengan Raja Pedang. Bayangkan saja, mereka memberikan 1 miliar hanya untuk memeriksa satu layar status, benar-benar gila. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang tega melakukan hal sekeji itu?
Para komentator langsung sadar, pasti ulah Takeda. Hanya dia yang sanggup melakukan tindakan sekotor itu, sambil menggelontorkan uang dalam jumlah gila-gilaan. Gara-gara kejadian ini, Jihan pun mengubah janjinya. Alih-alih mengungkap statusnya di 200.000 pelanggan, kini dia hanya akan menunjukkannya saat mencapai 1 juta pelanggan. Meskipun janjinya berubah, tekadnya untuk tetap menjadi nomor 1 dalam setiap misi tetap membara. Sambil berkata begitu, Jihan mengambil pedang prajurit dan tali istimewa dari dalam inventaris. Untung juga semua ini terjadi padanya, karena Jihan sempat khawatir akan mencapai 200.000 pelanggan terlalu cepat gara-gara situasi tersebut. Sekarang dia mendapat perhatian dan juga duit. Dengan tali pengekang kelas F itu, saatnya dia mengurus para pengkhianat yang sialnya dipasangkan dengannya. Dia mengikat mereka seperti ternak dan menyeret mereka di sepanjang Dungyeon agar tak perlu lagi memikirkan mereka. Akhirnya, tanpa gangguan, mereka berhasil mencapai lantai 6, tepat di depan ruangan kaisar. Tempat ini dipenuhi lebih banyak penjaga makam daripada tempat lain yang pernah ia kunjungi. Jihan menatap kegelapan, dan ratusan pasang mata membalas menatapnya, memperingatkannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Jihan tetap menyeret mereka sepanjang lantai. Untuk memastikan mereka tidak ribut, ia juga menggunakan kekerasan saat mengikat mereka. Salah satu pemain bahkan sempat berkata bahwa perlakuan Jihan akan menghancurkan energi guild mereka. Tapi kenyataannya, guild Black Eagle kemungkinan besar tidak mau lagi berurusan dengan troll seperti mereka. Terakhir, demi memastikan mereka tidak melawan, Jihan menusuk titik tekanan mereka dengan jarinya, membuat kekuatan keluar dari tubuh mereka. Itu adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh seniman bela diri tingkat lanjut. Dalam kondisi seperti ini, para prajurit tingkat lanjut hanya akan terseret tanpa daya, tanpa bisa melawan. Pendekar itu masih ingat betul bahwa Jihan sangat sensitif soal keponakannya. Namun sebelum sempat bicara, mulutnya sudah dibungkam paksa untuk mencegahnya bertindak bodoh. Jihan terus menyeret mereka di tanah sambil menyembuhkan mereka secara pasif agar tidak mati akibat perlakuan kasarnya. Akhirnya, mereka tiba di lantai 6. Di sana, mereka langsung dihadang monster-monster yang bersembunyi di balik bayangan. Semuanya adalah prajurit tanah liat, jenis yang pernah ia lawan sebelumnya. Namun kali ini, jumlahnya jauh lebih banyak. Jihan sudah siap. Ia menangkis serangan pedang yang mengarah ke rekan-rekannya, lalu memastikan tidak ada gangguan. Ia meraih kru yang bergerombol dan melemparkan mereka ke tengah ruangan. Kini tak ada gangguan. Dia bisa mulai bertarung sepenuhnya. Namun berbeda dari sebelumnya, setelah ditebas, para prajurit tanah liat hidup kembali, dan ribuan lainnya muncul dari bayangan. Mata mereka bersinar, menandakan bahwa mereka masuk mode mengamuk. Tepat saat itu, sebuah quest terkait muncul entah dari mana. Quest itu mendesak Jihan untuk membunuh semua penjaga. Sudah lama sejak dia menerima quest seperti itu, terakhir kali adalah saat dia mendapat misi pertahanan untuk memastikan rekan-rekannya tidak diserang dari belakang. Ia memasang perisai di atas mereka untuk melindungi mereka, lalu menguji kekokohan perisai itu dengan menebasnya sendiri untuk memastikan mampu menahan serangan. Ia juga memperkuatnya dengan medan gaya dari energinya, menciptakan lapisan perlindungan ganda. Dengan begitu, dia tak perlu lagi melindungi mereka secara aktif dan bisa fokus mengeluarkan seluruh kemampuannya. Untuk memulai, ia menggunakan kemampuan wilayah mutlak, menghentikan semua prajurit yang mencoba mendekat. Tidak peduli seberapa sering dia menggunakannya, kemampuan itu selalu membuatnya kagum. Semua gerakan siapapun yang masuk ke dalam wilayah itu melambat drastis, dan hanya dengan tangannya saja, dia bisa mengalahkan segalanya. Sayang sekali Baron hanya menggunakan skill luar biasa itu untuk memperkuat mananya. Sekarang setelah menguasai pasukan tanah liat itu, saatnya menyelesaikan semuanya dengan satu serangan dahsyat. Dia menerbangkan semua prajurit dan langsung menyelesaikan misi tanpa masalah. Dengan lantai 6 beres, mereka akhirnya lanjut ke ruangan kaisar. Di sana, mereka bertemu sang penakluk, alasan mengapa semua anggota parti harus tetap hidup. Sang penakluk menyambut mereka dan menyebut mereka sebagai para penjara yang ingin mencuri emasnya. Syarat untuk menyelesaikan tahap terakhir ini sebenarnya sederhana,
Keempat anggota parti harus memberi hormat kepada sang penakluk dan berdiri di area yang telah ditentukan. Jihan melemparkan para Stooges ke tanah, lalu menggunakan kekuatannya untuk membuka ikatan mereka. Ia memaksa mereka berjalan menuju tempat yang ditentukan agar bisa membungkuk. Berkat level force-nya yang tinggi, meskipun jarak antar titik tempat setiap pemain harus membungkuk cukup jauh, Jihan yakin dia bisa melakukannya. Dia berhasil membuat para pemain berdiri di posisi yang tepat, lalu memaksa mereka membungkuk ke tanah. Setelah memastikan semuanya telah membungkuk dengan benar, ia pun ikut bergabung dan bersujud di tanah. Misi pun berhasil diselesaikan. Sebuah gerbang terbuka untuk membawa mereka kembali ke dunia mereka. Namun, meskipun misi telah selesai, Jihan tidak langsung bergerak. Ia tiba-tiba mendapat hidden quest dari sistem, yang memintanya menunjukkan rasa hormat yang tulus pada patung sang penakluk. Sebagai imbalannya, ia akan mendapatkan 5.000 achievement point, dan juga panah sang penakluk. Panahnya sangat besar, lebih tepat disebut sebagai tombak. Jika dia berhasil menyelesaikan quest ini, maka senjata itu akan menjadi miliknya juga. Namun, Jihan masih belum mengerti maksud sistem dengan rasa hormat yang tulus. Untuk mengetesnya, Jihan menyeret salah satu pemain ke arahnya, lalu melemparkannya ke arah kaisar sebagai bentuk rasa hormat yang tulus. Kuda emas yang ditunggangi sang kaisar menangkap pemain itu dan langsung mengunyahnya, membunuhnya seketika. Kaisar terdiam sejenak, merenungi tindakan Jihan, lalu bertanya apakah raja para penjara yang dimaksud Jihan adalah sang penakluk itu sendiri. Jihan mengangguk, menyatakan bahwa penakluk adalah puncak dari segala bentuk penjarahan, dan ia hanya mencoba menunjukkan rasa hormatnya yang paling tulus. Lalu, Jihan berbicara kepada patung raksasa tersebut. Alih-alih menginginkan semua emas yang memenuhi ruangan, dia mengungkapkan bahwa yang benar-benar dia inginkan hanyalah anak panah yang bertengger di busur sang penakluk, sebagai bentuk kekaguman dan pengakuannya akan nilai sejati dari benda tersebut. Ternyata, justru itulah bentuk rasa hormat tulus yang dimaksud sistem. Dan itu pula syarat untuk menyelesaikan hidden quest ini. Dalam sekejap, patung penakluk menunjukkan seringai lebar dan meledak dalam tawa gila. Sepertinya ia sangat terhibur dengan bentuk rasa hormat Jihan, dan memujinya karena telah menyampaikan penghormatan yang tulus dan sejati. Sebagai hadiah, sang penakluk akan memberinya harta karun. Tapi Jihan sudah tahu kemana arah semua ini. Ia segera meraih pedangnya, bersiap menghadapi ujian terakhir. Saat patung itu menarik anak panah Phoenix dari busurnya dan membidik ke arah Jihan, udara seketika berubah panas menyengat. Ketika sang penakluk menarik tali busurnya, ruangan terasa seperti neraka, bahkan pemain lain pun nyaris tak bisa bernapas, terbakar oleh aura Phoenix. Api memenuhi seisi ruangan. Bahkan Jihan pun ikut terbakar. Situasi menjadi gawat. Jihan mulai meragukan apakah dirinya bisa bertahan sampai akhir. Kematian rekan timnya mungkin tak terlalu penting. Namun, jika mereka mati, senjata yang mereka pinjamkan padanya juga akan ikut lenyap. Dia harus menyelesaikan ini sebelum semuanya terlambat. Suhu meningkat drastis, sampai emas di sekeliling mulai meleleh. Dan padahal, sang penakluk bahkan belum menembakkan anak panahnya. Salah satu pemain lainnya tewas karena panas luar biasa. Kini, hanya Jihan dan seorang prajurit tersisa. Panas yang mereka rasakan begitu ekstrim, Jihan bisa merasakannya sampai ke dalam tulang. Ia tahu, tidak mungkin dia bisa menahan serangan anak panah itu secara langsung. Satu-satunya peluangnya adalah menghancurkan busur sebelum panah dilepaskan. Jihan lalu mengaktifkan sebuah skill, salah satu teknik dari seni bela diri ilahi tanpa nama, tusukan kecepatan ultra. Tepat sebelum sang penakluk melepaskan anak panahnya, Jihan meluncurkan pedangnya dengan teknik itu, menembus udara dan menghantam busur, mematahkannya menjadi dua. Anak panah Phoenix pun jatuh ke tanah. Pada saat itu, seringai sang patung menghilang. Dia menatap Jihan dan bertanya namanya. Tak lagi menyebutnya penjara, ia kini menyebut Jihan sebagai pejuang mulia. Sebagai bentuk penghormatan, patung sang penakluk menyerahkan anak panah itu pada Jihan sebagai hadiah, pengakuan atas rasa hormat tulus yang telah ia tunjukkan. Anak panah itu sangat besar, lebih cocok disebut tombak.
Sang penakluk lalu berkata bahwa ia menantikan hari ketika mereka bisa bertemu lagi di medan perang yang lebih terhormat. Di masa depan, Battle.net memiliki ribuan medan tempur, dan pertemuan itu pasti akan terjadi. Namun hingga saat itu tiba, Jihan akan dengan senang hati menggunakan senjata barunya ini. Saat ia mengagumi tombak Phoenix itu, para penonton justru lebih tertarik pada kemampuan Jihan mematahkan busur sang penakluk. Gerakannya terlalu cepat. Bahkan dengan slow motion, mereka tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Itu karena tusukan kecepatan ultra bukan hanya cepat, tetapi juga tepat, mengarah langsung ke satu titik dengan pedang tipis. Fakta bahwa Jihan mampu menggunakannya menunjukkan bahwa ia semakin ahli dalam mengendalikan teknik bela diri ilahi tanpa nama itu. Dulu, kemampuan ini tidak stabil dan menguras energi besar. Namun kini, semakin sering dia menggunakannya, teknik itu menjadi semakin halus dan stabil. Dalam waktu dekat, Jihan bahkan akan mampu mewujudkan bentuk dasar dari seni bela diri ilahi tersebut. Kini, dia telah menyelesaikan Hidden Quest. Ia telah diakui oleh sang penakluk, dan karena itu dibebaskan dari ujian di lantai 7. Artinya, ia tak perlu lagi mengkhawatirkan tantangan berikutnya. Dan karena tidak ada alasan lagi untuk membiarkan orang yang menusuknya dari belakang lolos begitu saja, dia pun bertindak. Jihan berjalan mendekati satu-satunya prajurit yang masih hidup, terbaring lemah setelah diterpa panas neraka ruangan itu. Tanpa ragu, Jihan mengangkat tombak barunya, dan dalam satu gerakan cepat, ia mengakhiri hidup sang prajurit. Permainan berakhir, dan Jihan kembali ke atap sekolah, tempat semua orang tampaknya menyaksikan pertarungannya di Dungeon. Tombak itu jelas menjadi hal yang paling mengesankan. Gila juga, dia bisa mendapatkan barang seberharga itu, dari Dungeon perunggu pula. Ia menoleh ke arah Hayan dan Guyong, yang juga menonton stream, lalu mengumumkan bahwa ia menang lagi, sesuai dengan janjinya. Itu artinya dia memenangkan taruhan. Sebagai hadiahnya, Hayan harus menunjukkan statusnya. Hayan tersentak. Awalnya Jihan mengira dia akan menarik ucapannya, tetapi ternyata Hayan lebih cemas karena tombak raksasa yang dibawa Jihan di punggungnya. Tombak itu memancarkan kekuatan yang begitu luar biasa, sampai-sampai Guyong hampir secara naluriah menghunus pedangnya ketika Jihan menyarungkannya. Meski dengan enggan, Hayan akhirnya menunjukkan statusnya, sesuai perjanjian. Namun, dia tetap malu menunjukkannya secara langsung pada Jihan. Saat melihatnya sendiri, Jihan langsung menyadari bahwa dugaannya benar. Hayan memiliki bakat pembinaan, sebuah kemampuan langka yang memungkinkannya untuk membina atau memperkuat pemain lain. Guyong hanya bisa menonton dengan cemas dari samping, sementara Hayan tampak seperti ingin mati karena malu. Dia benci membahas bakatnya. Ia sangat kesal karena telah menghabiskan banyak uang hanya untuk mendapatkan bakat yang menurutnya tidak berguna. Kekesalannya begitu besar sampai ia mempertanyakan kenapa dulu repot-repot masuk akademi. Sejak saat itu, ia selalu menjelek-jelekan akademi setiap ada kesempatan. Namun sekarang, justru di akademi itu sendiri dari semua tempat, dia harus mengungkapkan kemampuan pembinaannya. Sementara itu, Jihan hanya diam. Heon menatapnya, mengira Jihan sedang menertawakannya, tapi ternyata tidak. Jihan malah tersenyum padanya. Saat Heon mengira Jihan mengejeknya, Jihan justru berkata bahwa dia senang. Kemudian, Jihan mengeluarkan ponselnya dan meminta nomor telepon Heon. Heon mengingatkan bahwa dia kalah taruhan. Tapi Jihan menjawab, "Aku cuma mau nomormu." Heon menjawab bahwa nomornya ada di kartu nama yang pernah dia berikan, tapi Jihan bilang dia sudah kehilangannya. Heon merasa itu seperti pernyataan tidak langsung bahwa Jihan tidak tertarik padanya, lalu sekarang tiba-tiba minta nomor? Heon tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Jihan sedang mempermainkannya. Egonya memberontak, tapi akhirnya dia tetap memberikan nomornya. Bahkan, dia menyimpannya sendiri di ponsel Jihan, dengan emotikon hati. Setelah itu, Heon berbalik pergi dengan sombong. Namun, sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh, ingin melihat reaksi Jihan soal cara dia menyimpan namanya. Alih-alih kaget atau salah tingkah, Jihan malah tertawa kecil. "Dasar," gumam Heon. Jihan lalu berkata bahwa dia akan menelepon,
dan itu adalah puncak dari serangan terhadap harga diri Heon. Dia ingin membentaknya, namun nyaris tidak bisa menahan diri. "Awas kau!" Di tempat lain di sekolah, Seo menyaksikan Dungyeon run pertama pamannya bersama teman-teman sekelasnya. Semua orang terkesan dengan betapa kuatnya dia. Tapi Hisu tampaknya tidak seantusias yang lain terhadap pencapaian Jihan. Malah dia hampir terlihat marah, meskipun akhirnya tersadar dari lamunannya ketika seorang teman memanggil namanya. Gadis itu bertanya pada Hesu, apakah dia juga memperhatikan betapa berbedanya Jihan sekarang dibandingkan sebulan lalu. Terakhir kali Hesu pergi ke rumah Sia, Jihan masih tampak seperti gelandangan, pengangguran pemabuk. Namun sekarang, dia sudah berubah menjadi seseorang yang luar biasa. Bahkan membuat salah satu teman sekelas mereka tergila-gila. Seo tak bisa menahan air mata haru saat menyadari bahwa pamannya telah menjadi sosok yang terhormat. Hesu kemudian mengingatkan Sia bahwa ulang tahunnya yang ke-18 akan segera tiba. Itu berarti hari di mana dia secara resmi akan menjadi seorang player. Semua orang akan terbangun sebagai player ketika mereka berusia 18 tahun, memungkinkan mereka untuk melihat jendela status mereka untuk pertama kalinya. Para siswa lain juga mengingat fakta itu, dan mereka tahu Sia pasti gugup menghadapinya. Para siswa Battle.net Academy sangat menantikan hari mereka menjadi player, setelah menghabiskan begitu banyak waktu untuk latihan dan belajar di kelas. Ruang hadiah adalah alasan utama keberadaan akademi ini, dan semua siswa tertarik dengan jenis hadiah yang akan mereka terima. Beberapa siswa mulai bertanya-tanya hadiah apa yang akan Sia dapatkan. Banyak yang menduga setidaknya itu akan menjadi hadiah peringkat S. Ayahnya adalah pemilik hadiah peringkat SSS. Ibunya seorang Saint dengan hadiah peringkat SS. Dan pamannya, Jihan, diakini setidaknya seorang peringkat S. Dengan semua bakat luar biasa dalam keluarganya, rasanya tidak mungkin Sia tidak akan sekuat mereka. Meski penelitian menunjukkan bahwa genetika tidak berpengaruh pada hadiah, tetap saja, Sia berharap dia akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Ulang tahunnya tinggal seminggu lagi, dan karena itu dia sangat gelisah. Hesu berusaha menghiburnya dan berkata agar Sia menantikan hadiah yang akan dia terima saat hari ulang tahunnya tiba. Sementara itu, di ruang pelatihan pasukan bela diri Neo di Jepang, banyak orang terlihat tak sadarkan diri di belakang Raja Pedang, bukti kerasnya sesi pelatihan mereka. Para penonton hanya bisa bertanya-tanya apakah Raja Pedang memang selalu sekuat ini. Namun dari sesi pelatihan tersebut, jelas bahwa Raja Pedang kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semua kemampuannya telah meningkat ke level yang lebih tinggi. Kini, setelah mencapai tingkat ini, seluruh pasukan bela diri Anyo menantikan dengan semangat saat Itoru akhirnya debut dalam pertarungan antara Korea dan Jepang di markas Guild Divergent. Sementara itu, Heon sedang dalam percakapan panas lewat telepon dengan ayahnya, yang terus-menerus mendesaknya untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang sama sekali tidak dia sukai. Mereka terus berdebat, dan ayahnya bersikeras agar Heon segera menikah. Akhirnya, Heon sangat kesal dan langsung memutuskan panggilan itu. Guyong masuk ke ruangan untuk melihat apa yang terjadi. Heon tidak menyembunyikan kekesalannya. Ia meninggalkan rumah karena ayahnya terus memaksanya untuk menikahi orang-orang yang tidak sesuai, entah terlalu tua, atau tidak disukainya sama sekali. Kali ini, ayahnya memaksanya untuk berkencan dengan pria tua, botak, dan gendut dari pasukan bela diri Neo. Situasinya sangat tidak nyaman dan menyedihkan. Inilah hidup yang harus ia jalani sejak usianya memasuki usia pernikahan. Meskipun keluarganya kaya raya, itu tidak menghentikan ayahnya untuk menjodohkan dia dengan orang yang juga kaya. Guyong menyarankan agar Heon pulang dan beristirahat di rumah, tapi Heon menolak. Ia merasa lebih nyaman tinggal di markas Guild Divergent. Kemudian, Heon meluangkan waktu untuk meminta maaf pada Guyong, pengawalnya. Tiba-tiba, ia sadar bahwa Guyong nyaris tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Sebagai pengawal, dan dengan hadiah peringkat S miliknya, bakat Guyong sebenarnya jauh lebih berguna di tempat lain. Namun, Guyong tidak keberatan. Ia meyakinkan Hayan bahwa menjadi pengawal adalah pilihannya sendiri, dan itu adalah tugas yang ia ambil dengan sukarela untuk saat ini.
Ia hanya akan terus melindungi Haiyan sampai Heon mewarisi perusahaan keluarga mereka. Meskipun perekrut dari Divergent Guild tidak menyukai keputusan ini, Guyong justru ingin mandiri dan menghasilkan uang sendiri, menjalani hidup sesuai keinginannya, bebas dari tekanan orang tua yang selalu mendesaknya untuk segera menikah. Itu tentu niat yang mulia, kalau saja sumber penghasilannya bukan dari perjudian. Sayangnya, Heon selalu kalah dalam setiap taruhan, membuat peluangnya untuk hidup mandiri lewat jalan itu sangat kecil. Tapi kali ini, dia yakin bisa menang besar. Alasannya? Pertandingan Korea melawan Jepang akan segera digelar. Sebuah situasi yang agak menyedihkan, karena hampir semua orang Korea diam-diam bertaruh bahwa Jepang akan menang. Tidak ada yang mengatakannya secara langsung, tapi semua tahu siapa yang lebih unggul. Tiba-tiba ponsel Heon bergetar di tangannya. Sebuah pesan dari Jihan membuat matanya membelalak. Keesokan harinya, Jihan menepati janjinya kepada Diego, mentraktirnya makanan enak sebagai bentuk terima kasih atas bantuannya dalam misi pertahanan. Mereka pergi ke restoran mewah, tempat Diego untuk pertama kalinya mencicipi daging sapi Korea. Bahkan dia tahu, daging itu sangat mahal. Tapi Jihan tak peduli. Ia menyuruh Diego memesan apapun yang ia inginkan. Diego meminta minuman, dan Jihan memesankan soju. Dalam sekejap, Diego mencampurnya dengan sempurna, bahkan lebih baik daripada kemampuan yang biasa ia tunjukkan. Lalu ia menggigit potongan daging, dan rasanya begitu lezat sampai ia nyaris kehilangan kata-kata. Setelah mulai akrab, Jihan meminta Diego untuk berbicara lebih santai. Mereka pun ngobrol dan minum bersama. Seiring waktu berlalu, Diego mengungkapkan perasaan sesalnya atas kehidupan yang ia jalani sekarang. Jika bukan karena Battle.net, ia tidak akan berada dalam kondisi seperti ini. Ia dulunya adalah bintang sepak bola dunia, salah satu yang terbaik. Namun dalam sekejap, semuanya hancur. Ia tak lagi punya penghasilan, dan keluarganya pun meninggalkannya. Jihan memahami perasaannya. Ia juga pernah berada di puncak dunia, memiliki segalanya. Tapi sejak Battle.net muncul, minat orang-orang terhadap olahraga perlahan lenyap. Dunia sepak bola profesional pun menghilang, FIFA seolah tak pernah ada. Para pemain hebat terlupakan. Bahkan Diego, yang dulunya bersinar di panggung dunia, kini harus tinggal di Korea hanya untuk mengajari anak-anak bermain bola. Diego mengalihkan pembicaraan. Ia langsung menanyakan saran Jihan tentang menjadi penyihir. Jihan pernah menyarankannya, dan Diego ingin tahu alasannya. Ternyata bakat unik Diego memungkinkan ia memperkuat semua peralatan yang menyerupai bola sepak. Dan itu adalah bakat peringkat SSS. Karena itu, Diego selalu membawa bola sepak kemanapun ia pergi. Namun, ia masih ragu, dengan stat mananya yang rendah, apakah ia benar-benar bisa menjadi penyihir? Sebagai bentuk keseriusannya, Jihan memanggil sebuah item khusus yang ia siapkan untuk Diego, Orb Paranis, sebuah item magis peringkat B dari suku laba-laba. Orb itu dibungkus jaring laba-laba, sangat elastis, dan karena laba-laba hanya memiliki kaki, item itu dianggap sebagai bola. Karena bentuk dan kekuatannya, orb ini menjadi perlengkapan sempurna bagi Diego. Item ini diakini akan membangkitkan Diego yang sesungguhnya, penyihir terkuat yang pernah ada dalam kehidupan sebelumnya. Diego dengan gugup bertanya, berapa harganya? Jihan menjawab, sekitar 50 juta won. Angka itu langsung menyadarkan Diego. Harga orb itu lebih mahal dari uang muka rumahnya. Biasanya, ia takkan mampu membelinya bahkan setelah menabung selama 10 tahun. Namun Jihan belum selesai. Ia menawarkan orb Paranis sebagai hadiah, dan bahkan berencana untuk mendukung Diego secara finansial. Mantan bintang sepak bola itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jihan. Tapi MC kita belum selesai. Ia ingin Diego bergabung dengan guild yang akan ia dirikan setelah mencapai peringkat perak. Tentu saja Diego ingin tahu apakah Jihan punya cukup uang untuk itu. Dan MC kita dengan yakin mengatakan bahwa dia memilikinya. Bahkan Dotia pun percaya bahwa dia akan menghasilkan lebih banyak lagi di masa depan. Tak lama kemudian, Jihan menunjukkan ponselnya kepada Diego, dan apapun yang ada di sana cukup membuat bintang sepak bola itu berpikir bahwa Jihan sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya.
Itu adalah prediksi pertandingan antara Jepang dan Korea. Dalam prediksi itu, Korea diramalkan akan meraih 1 kemenangan dan 3 kekalahan. Jihan juga mengirimkan informasi yang sama kepada Hyun, tapi Hyun tidak mempercayainya. Mustahil bagi Korea untuk menang melawan Raja Pedang. Namun, prediksi itu akan segera terbukti karena pertandingan antara Korea melawan Jepang akhirnya tiba. Diego benar-benar tidak percaya bahwa Jihan berpikir Korea akan mendapatkan 1 kemenangan. Bagi Diego, hal itu hampir mustahil dibayangkan. Bukan karena dia meremehkan tim Korea, tapi karena Raja Pedang berada di level yang berbeda. Ia adalah seseorang yang sangat kuat, bahkan mampu menghadapi seluruh tim seorang diri. Jihan mengerti mengapa itu sulit dipercaya, tapi akan lebih mudah jika dia menunjukkannya langsung daripada menjelaskannya. Lalu, ia mengambil remote dan menyalakan TV di samping meja mereka, menampilkan pertandingan yang sedang berlangsung. Kompetisi internasional akan segera dimulai, dan syarat untuk menang adalah salah satu tim harus mengalahkan semua pemain dari tim lawan. Akan ada 5 ronde, dan tim pertama yang meraih 3 kemenangan akan menjadi pemenangnya. Ruhe segera memulai serangan dan menyuruh rekan satu timnya untuk mengikutinya. Tapi yang lain ragu. Mereka tidak ingin mengikuti kepemimpinannya dan bahkan tidak mengakuinya sebagai rekan satu tim. Bukan hanya karena dia orang Korea, tapi juga karena mereka memiliki anggota lain yang sudah lama menjadi rekan satu tim mereka. Orang itu harus disingkirkan agar Raja Pedang bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini. Karena itu, mereka menolak mengikuti rencana Ruhe. Saat mereka masih berdebat, salah satu pemain Korea memulai pertandingan dengan serangan dahsyat yang langsung diarahkan ke Ruhe. Serangan itu mendarat sempurna dan mengejutkan semua orang, baik dari tim Jepang maupun tim Korea sendiri. Melihat ini sebagai kesempatan, tim Korea langsung melancarkan serangan untuk menjatuhkan Raja Pedang sebelum dia bisa pulih. Tujuan mereka adalah menyingkirkan Raja Pedang terlebih dahulu, baru mengejar yang lainnya nanti. Namun, Ruhe menghentikan mereka dengan satu ayunan pedang sederhana, menebas tanah di depan mereka sebelum mereka sempat mendekat. Lalu, sebagai bentuk pemberontakan, ia menusuk dadanya sendiri, secara sukarela menyingkirkan dirinya dari ronde pertama. Aksi ini membuat tim Korea mendapatkan kill pertama, dan tentu saja mengejutkan seluruh penonton. Meskipun Ruhe bunuh diri, itu tetap tercatat sebagai kill tim Korea. Dan sekarang, prediksi Jihan mulai masuk akal. Tapi pertanyaannya, bagaimana dia tahu bahwa ini akan terjadi? Jihan tidak bisa mengungkapkan jawabannya. Ia hanya menyuruh Diego untuk fokus pada pertandingan yang sedang berlangsung. Dengan Ruhe tersingkir, tim Korea memiliki jalan yang lebih mudah. Mereka berhasil mengeliminasi pemain Jepang yang tersisa dan meraih kemenangan pertama mereka. Peran MVP jatuh kepada sang support, yang berhasil meluncurkan mantra pertama ke arah Raja Pedang. Sejak saat itu, semuanya berubah secara tak terduga. Namun, semua berjalan persis seperti yang Jihan prediksi, tepat seperti di kehidupannya yang dulu, bahkan sampai ke tingkat dividen di aplikasi taruhan. Kembali di area pemulihan, para pemain Jepang menghadapi Ryuhei. Mereka mempertanyakan keputusan gegabahnya, dia adalah wakil negara, namun dengan santai membunuh dirinya sendiri hanya untuk membuktikan suatu poin. Ryuhei muak dengan rengekan mereka yang terus-menerus dan menyebut mereka sebagai sampah tanpa profesionalisme. Kini dia bisa mengerti kenapa mereka selalu kalah dari Korea, dan dia muak berada di antara mereka. Dia tidak peduli dengan persahabatan kekanak-kanakan mereka, dan dengan tenang memberi pernyataan. Jika mereka tidak mengakuinya sebagai pemimpin, maka dia akan bunuh diri di setiap ronde, sampai mereka melakukannya. Dengan pilihan yang terbentang di hadapan mereka, mereka tak punya jalan lain selain menerima Ryuhei sebagai pemimpin, jika mereka ingin menang. Ronde kedua dimulai. Tim Korea sama bingungnya seperti sebelumnya. Mereka tidak mengerti mengapa Ryuhei membunuh dirinya sendiri di ronde pertama. Awalnya mereka berpikir dia mata-mata atau semacamnya, namun cepat disadari bahwa bukan itu masalahnya. Ryuhei di medan perang kini jelas sangat siap bertarung, dan auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tim Korea tetap waspada dan bersiap bertahan. Namun, dalam sekejap mata,
Ryu Hai menghantam 3 orang sekaligus dengan satu serangan kuat. Kekuatan mentah dari tebasannya mengejutkan semua pemain dan penonton. Mereka sadar betapa besar jurang kekuatan di antara mereka. Ryu Hai lalu melanjutkan dengan serangan lain, seketika membunuh pemain terakhir yang selamat. Penonton Korea gemetar ketakutan, sementara penonton Jepang bersorak penuh semangat, meneriakkan nama Ryu Hai Sang Raja Pedang. Ia mengalahkan tim Korea hanya dengan 2 serangan, dan itu menyamakan skor pertandingan. Seperti yang diperkirakan, dengan kembalinya Raja Pedang, Jepang dengan mudah merebut ronde ketiga. Ronde keempat pun tak jauh berbeda. Tim Korea hampir tidak bisa memberi perlawanan menghadapi kekuatan luar biasa Ryu Hai. Kekalahan mereka begitu telak. Di ronde keempat, mereka mencoba bertarung lebih sengit, mengerahkan segalanya. Namun pada akhirnya, semua itu sia-sia. Bahkan dengan tangan terikat, Ryu Hai entah bagaimana tetap mampu menggerakkan pedangnya dengan kekuatan lain, mematahkan rantai dan mengalahkan musuh-musuhnya satu persatu. Kini hanya tersisa seorang pemanah dan penyihir. Mereka berusaha bertahan, namun percuma. Dengan fokus mereka tertuju sepenuhnya kepada Ryu Hai, anggota tim Jepang lainnya menjatuhkan si pemanah dengan serangan tiba-tiba. Ternyata, anggota tim Jepang lainnya masih ada dan bisa memberi bantuan, betapapun kecilnya. Dengan hanya penyihir yang tersisa, Ryu Hai maju sendiri untuk menghabisinya. Ia menggunakan kemampuan baru bernama penerbangan pedang. Mereka berbasa-basi sedikit, dan sang penyihir tidak membiarkan kekalahan yang tak terhindarkan ini menghalanginya untuk mengejek Ryu Hai atas keputusan gegabahnya meninggalkan Korea dan pamer di Jepang. Ryu Hai tidak terpengaruh oleh kata-katanya, lalu berkata bahwa si penyihir mungkin akan bertahan lebih lama jika keterampilan bertarungnya setidaknya setengah dari kemampuan bicaranya. Penyihir itu kemudian mengaktifkan mantra peningkat kekuatan, namun sebelum berhasil sepenuhnya, Raja Pedang mencoba teknik baru padanya, menjatuhkan pedang cahaya raksasa ke atas kepalanya. Serangan itu meninggalkan kawah besar di tengah arena. Pertandingan pun selesai. Seperti yang telah diduga, ini adalah kemenangan telak bagi Jepang. Sulit diterima oleh tim Korea, tapi mereka bertekad untuk kembali lebih kuat. Meski demikian, Diego masih terkejut Jihan bisa memprediksi hasil pertandingan dengan begitu tepat. Ketika ditanya, Jihan hanya berbohong, mengaku melihatnya dalam mimpi. Tapi mimpi itu cukup untuk membantunya memenangkan segunung uang, hasil taruhan yang sempurna. Namun, itu tak mengurangi kekhawatiran Diego terhadap performa Ryu Hai. Raja Pedang kini jauh lebih kuat daripada yang Jihan ingat dari masa lalu. Jika keadaan terus begini, mungkin Jihan tidak akan mampu mengalahkannya. Bahkan seni dewa tanpa nama pun mungkin tak cukup. Terlebih lagi, Ryu Hai juga memiliki hadiah peringkat SSS bernama Puncak Pedang Kembar, yang membuatnya makin mematikan. Mungkin semua statistik melawan Jihan, tapi dia tak peduli. Dia akan memastikan bahwa sekuat apapun Raja Pedang, dirinya akan menjadi lebih kuat lagi. Mereka berdua akan bertarung, dan itu akan menjadi pertarungan abad ini. Seseorang yang jauh lebih bersemangat dari Jihan, adalah si pemenang taruhan yang kini menikmati bayaran besarnya. Hyun berhasil mendapatkan R00,000 hanya dari modal 5.000. Dia tak pernah membayangkan hari ini akan tiba, dan semua ini berkat Jihan. Sayangnya, dia justru terlilit utang sekitar R000 dari total pendapatannya di game. Setelah mengikuti saran Jihan, Hayan yakin bahwa Korea Selatan akan kalah 0-3. Dot dan yang lain malah bertaruh lebih banyak melawan mereka. Dia mempertaruhkan 200.000 karena yakin Korea akan mengalami kekalahan telak tanpa satupun kemenangan. Dan begitulah, dia pun berakhir dengan kerugian bersih. Kembali ke Jihan dan Diego. Pertanyaan selanjutnya adalah topik utama hari ini. Fakta bahwa Jihan ingin membuat kontrak dengan bintang sepak bola, Diego. Diego tidak mengerti mengapa Jihan tiba-tiba ingin membuat kontrak dengannya. Dia merasa dirinya tidak seberharga itu hingga layak mendapat perhatian sebesar ini. Namun Jihan yakin bahwa kontrak ini akan sangat bernilai. Ia mengatakan bahwa firasat yang digunakannya untuk memprediksi hasil pertandingan Korea melawan Jepang adalah firasat yang sama yang membuatnya yakin bahwa Diego akan menjadi aset yang sangat berharga di masa depan.
Jihan sangat yakin dengan keputusan ini. Karena itulah, ia ingin membawa Diego ke sisinya, apapun biayanya. Konon, Diego akan menjadi magi terkuat di dunia. Kontrak ini tak lebih dari investasi, begitu pikir Jihan. Sejak menjadi bintang sepak bola, Diego belum pernah dikejar-kejar seperti ini. Dia rindu menjadi bagian penting dari sebuah tim, terutama sejak Battle.net dibuat. Dia pikir, takkan pernah merasakan hal itu lagi. Namun, Jihan datang entah dari mana dan menunjukkan secercah harapan baru padanya. Tak ada alasan baginya untuk menolak tawaran semurah hati ini. Diego dengan senang hati bangkit dari kursinya dan mengulurkan tangan, menjabat tangan Jihan. Dia takkan pernah melupakan kebaikan Jihan hari ini. Dan dia bertekad untuk membalasnya 10.000 kali lipat. Jihan hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa dia sangat menantikan hari itu. Sementara itu, di tempat lain, Guyong menghadapi pertarungannya sendiri dalam laga gladiator. Dia memang tak sehebat Jihan, namun tetap dengan mudah menyingkirkan para pesaingnya. Ia dikenal selalu menempati posisi teratas dalam misi apapun. Orang-orang biasanya bekerja sama untuk menjatuhkannya karena hal itu, tapi dia selalu mampu membuat mereka terpental dengan mudah. Permainan berakhir saat dia menyingkirkan dua ancaman terakhir dan mengurangi angka total. Sekali lagi, dia menempati urutan pertama. 5 kill miliknya cukup lumayan. Namun, dia tahu dirinya tak bisa puas hanya dengan ini. Dia harus menjadi lebih kuat untuk menandingi Raja Pedang peringkat tinggi yang menunjukkan kekuatan luar biasa selama pertandingan Korea versus Jepang, dan juga Jihan, yang kini telah tumbuh menjadi legenda yang tak terkalahkan. Guyong mulai bermalas-malasan sejak masuk ke dalam guild Divergen. Dia sadar, ia harus melakukan yang lebih baik ke depannya. Di sisi lain, Seiya juga menghadapi pergumulannya sendiri. Ia membaca artikel tentang kemenangan ayahnya baru-baru ini dengan ekspresi sedih. Dia berusaha menyembunyikannya, tapi Hesu tahu dari ekspresinya saja bahwa Seiya sedang tidak baik-baik saja. Tapi Seiya menolak tawaran itu. Dia hanya senang karena Hesu bersedia mengantarnya pulang, sebab pamannya sedang sibuk bekerja dan tidak bisa menjemputnya. Sopir itu bahkan sempat meminta maaf sekali lagi karena telah menantang Jihan tanpa alasan jelas tempo hari. Kemudian, Hesu mengalihkan pembicaraan, mengangkat topik lain yang pernah mereka diskusikan sebelumnya. Ia bertanya apakah Seiya sudah memikirkannya matang-matang. Namun, Putri Raja Pedang itu masih tampak ragu untuk menyetujui apapun yang mereka bahas waktu itu. Percakapan mereka terpotong ketika mobil tiba-tiba berhenti mendadak. Dengan kesal, Hesu bertanya pada sopirnya mengapa mereka berhenti tiba-tiba. Tapi alasannya segera terlihat, kerumunan besar telah berkumpul tepat di depan mobil. Mereka telah tiba di Istana Pedang. Di depan gedung itu, banyak orang tampak menunggu. Sementara itu, Jihan telah menyelesaikan pertemuannya dengan Diego dan sedang berjalan pulang melewati atap-atap gedung. Ia menyadari betapa ringan perasaannya kini. Kekuatan yang meningkat dan perkembangan pesat yang ia capai telah membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Ia meluangkan waktu sejenak untuk menikmati pemandangan dari atas gedung, duduk di tepi atap, mengamati jalanan damai di bawah. Pemandangan ini mengingatkannya pada masa lalu, saat ia masih tinggal di Amerika Serikat dan kerap bersantai di atap seperti ini. Kini, dia telah mendapat pandangan langsung tentang seperti apa sebenarnya lihai itu. Di era ini, kenyataannya, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertarung langsung melawan Raja Pedang dalam kehidupan masa lalunya. Selama era ketika setengah negara di bumi telah menghilang, dan dia mulai naik sebagai salah satu rangker tinggi, Raja Pedang, yang merupakan prajurit peringkat teratas, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jihan masih tak tahu alasan dibalik hilangnya pria itu. Tapi ia tahu, Raja Pedang itu jelas sekuat dirinya di puncak kekuatan. Meski begitu, Jihan tak bisa bersantai. Ia harus tumbuh dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Untuk itu, ia harus mencapai kekuatan penuh dan menguasai seni ilahi tanpa nama secepat mungkin. Begitu selesai beristirahat, ia melanjutkan perjalanan pulang, dan mendapati pemandangan yang mengejutkan. Sopir Hesu berusaha menyingkirkan orang-orang agar Seiya bisa lewat, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Mereka adalah reporter,
Semua datang untuk mencoba mendapatkan wawancara langsung dengan Sea. Meski pria besar yang menjadi sopir itu berusaha menahan mereka, para reporter tetap berusaha menerobos, mencoba mencapai mobil sambil terus menanyai Sea tentang pertandingan Raja Pedang hari ini. Bahkan, ada yang berani menuduhnya telah memprovokasi Raja Pedang. Dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, para reporter terus mencoba mendekati mobil seperti burung nasar, dan suasana pun mulai terasa sangat membebani. Bagi Sia, yang masih berusaha mencerna semuanya, ia menutupi wajahnya. Para reporter menekan kamera mereka ke pintu mobil, berharap bisa mengintip ke dalam. Karena itu, Sia tidak menyadari senyuman tipis di wajah temannya yang pura-pura menghiburnya di tengah kekacauan. Di belakang mereka, suara tenang namun penuh kemarahan memanggil. Jihan telah tiba. Dengan tanpa ragu, ia menggunakan kekuatannya untuk mendorong para reporter dan menciptakan ruang agar bisa mencapai mobil. Para reporter yang tak kenal lelah mulai menuduh Jihan menggunakan kekerasan terhadap jurnalis tak bersalah yang hanya menjalankan tugas mereka. Mereka bahkan menudingnya tidak peduli pada opini publik. Padahal, Jihan sangat peduli dengan citra publiknya. Justru karena itulah ia selalu bersikap sopan. Namun kali ini, tatapan marah di wajahnya cukup untuk membungkam para reporter dan memaksa mereka memalingkan muka. Ia mengingatkan mereka agar bersyukur karena semuanya berakhir sampai di sini. Setelah itu, Jihan mencapai mobil tempat Sia masih menutupi wajahnya karena stres. Dengan suara lembut, ia berkata bahwa sudah waktunya mereka pulang. Ia juga sempat berterima kasih kepada sopir yang telah berusaha melindungi Sia. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Jihan berjalan menjauh. Begitu mereka cukup jauh dari jangkauan pendengaran, Hesu tertawa terbahak-bahak, tertawa yang selama ini hampir tak bisa ia tahan sepanjang insiden itu. Bahkan reporter lain sempat menoleh karena mendengar tawanya. Dia adalah putri dari pemilik outlet Medianose Korea Selatan. Sungguh menyedihkan bahwa Sia harus melalui semua ini. Hesu pun hanya tersenyum sambil diam-diam mengingatkan gadis itu bahwa semuanya telah berakhir baginya. Sementara itu, Ri Wei kembali muncul di televisi nasional, dengan terang-terangan menyatakan bahwa dia tidak memiliki anak perempuan. Dia mengaku telah meninggalkan masa lalunya dan pindah ke Jepang. Dalam wawancara itu, dia bahkan berkata, kalaupun ada yang bisa disebut anak perempuan, dia bukan apa-apa bagiku sekarang. Itulah wawancara besar yang memicu keributan ini. Jihan hampir tak bisa menahan amarahnya terhadap mantan adik iparnya yang tega bersikap seperti itu terhadap anak kandungnya sendiri. Meski diliputi amarah, ia justru lebih khawatir pada Sia. Keponakannya itu baru saja mulai ceria, dan kini semua kemajuan mereka seolah dirusak oleh satu pernyataan tak bertanggung jawab. Ekspresi Jihan menggelap, dia merasa sangat bersalah karena situasinya harus memburuk seperti ini. Tiba-tiba, Sia memanggilnya dan bertanya apakah Jihan masih ingat janjinya untuk mendengarkan permintaan apapun darinya. Janji itu dibuat ketika Jihan memutuskan akan membantunya menemukan sosok Ratu Bayangan. Sia merasa inilah saatnya janji itu ditepati, karena dia pikir, dia telah menemukan sosok itu. Setelah pencarian panjang, mata Jihan membelalak ketika Sia menunjukkan video dari ponselnya, sebuah rekaman yang mengungkap identitas sang Ratu Bayangan. Oh, benarkah? Dan hanya itu waktu yang kita punya kali ini. Jihan masih memiliki banyak hal yang harus dihadapi ke depannya. Tapi sepertinya, Sia cukup kuat, bukan hanya untuk menjaga dirinya sendiri, tapi juga untuk membantu Jihan. Bagaimana penemuan Ratu Bayangan akan mengubah arah cerita? Kita hanya bisa menunggu untuk mengetahuinya. Video berakhir di sini. Jangan lupa dukung channel Mimin dengan menekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.